Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kimetsu no Yaiba Arc Infinity Castle part ketiga, di mana part kedua kemarin ditutup dengan kekalahan Kokushibo saat menghadapi Sanemi, Gyome, Muichiro, dan Genya. Saat ini Kiriya Ubuyashiki menyadari bahwa para pembasmi iblis tidak akan sempat mencapai tempat Muzan berada, dan Tamayo kemungkinan tidak akan mampu menahan Muzan lebih lama lagi. Saat itu Kiriya mendapatkan kabar bahwa pasukan pertama pembasmi iblis sudah mencapai lokasi Muzan, dan pasukan kedua juga hampir sampai di sana. Ia segera mengeluarkan perintah agar semua pasukan menahan diri dan tidak mendekati Muzan. Ia mengatakan bahwa mereka harus menunggu para Hashira tiba terlebih dahulu. Saat itu pasukan pertama berdiri di depan kapsul daging tempat Muzan terkunci bersama Tamayo. Mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menjangkaunya karena kapsul tersebut tergantung di atas jurang yang dalam di Kastil Infinity. Kapsul itu ditahan oleh tonjolan daging dari kapsul itu sendiri. Salah satu anggota pembasmi iblis mengusulkan untuk memotong tonjolan daging tersebut. Namun meski diperingatkan oleh anggota lain bahwa mereka harus mematuhi perintah Kiriya, anggota itu bersikeras ingin membantu sebelum para Hashira datang. Namun ia langsung terhenti ketika Muzan tiba-tiba melompat keluar dari kapsul dan menebasnya. Dalam hitungan detik, Muzan membantai seluruh pasukan pertama. Kiriya kembali menegaskan perintah agar semua pasukan menjaga jarak karena mereka hanya akan menjadi makanan bagi Muzan untuk memulihkan kekuatannya. Namun peringatan itu sia-sia karena seluruh pasukan sudah dibunuh. Bahkan burung gagak pengantar pesan juga dibunuh Muzan hanya dengan satu tebasan saja. Muzan berkata bahwa setelah hidup selama 1000 tahun, ia kehilangan rasa nikmat dari makanan. Tetapi kini saat ia lapar, rasa manusia yang ia makan terasa sangat lezat. Ia berterima kasih kepada Kagaya Ubuyashiki karena tanpa sadar telah menyediakan pesta untuknya. Muzan mengatakan ia tidak tahu siapakah anak Ubuyashiki yang kini menjadi pemimpin korps pembasmi iblis. Tetapi orang itu cukup hebat. Ia bahkan berpikir untuk menjadikan pemimpin baru itu sebagai iblis pengganti bawahannya yang sudah mati, jika dia bersedia tunduk kepadanya. Sementara itu, mulut yang muncul di telapak tangan Muzan selesai memakan sesuatu, dan Muzan mengangkat kepala Tamayo yang telah dipenggal. Kiriya segera memerintahkan pasukan kedua untuk mundur agar Muzan tidak bisa memulihkan kekuatannya lebih banyak lagi dengan memakan manusia. Muzan mengejek Tamayo. Dia mengklaim bahwa obat buatan Tamayo untuk menyembuhkan iblis dan mengubah mereka kembali menjadi manusia telah gagal. Tamayo membalas bahwa hari ini adalah hari di mana Muzan akan dikirim ke neraka. Muzan menanggapi dengan dingin bahwa ratusan orang pernah mengatakan hal yang sama, tetapi tak satu pun yang menjadi kenyataan. Tamayo memintanya untuk mengembalikan suami dan anak-anaknya, tetapi Muzan menatapnya dingin dan berkata bahwa jika begitu Tamayo bisa ikut mati dan menyusul keluarganya. Lalu ia menghancurkan kepala Tamayo dengan tangannya. Yushiro yang sedang berlari langsung terjatuh ke tanah saat hal itu terjadi. Dia mencakar lantai dan menggertakkan giginya penuh amarah atas kematian dari Tamayo. Muzan lalu membantai pasukan kedua juga dengan mudah, menebas mereka semua dalam satu gerakan. Sementara Kiriya memerintahkan mereka untuk mundur dan bertanya tentang keberadaan Giyu. Muzan berkata bahwa tidak ada satupun dari mereka yang berguna baginya. Lalu ia mengatakan bahwa malam ini ia akan mengakhiri korps pembasmi iblis sambil menyeringai jahat. Kiriya Ubuyashiki panik dan sangat menyesali kehilangan besar yang telah terjadi. Banyak pembasmi iblis telah tewas di tangan Muzan Kibutsuji yang baru saja bangkit kembali. Ia menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan tersebut. Kiriya mulai kehilangan fokus terhadap keadaan di sekitarnya dan diliputi ketakutan bahwa semua usaha selama bertahun-tahun, baik dari para pendahulunya maupun semua pembasmi iblis yang telah mengorbankan nyawanya, kini telah sia-sia. Namun di momen itu Kuina menampar Kiriya hingga ia tersadar dari lamunannya. Hal ini mengejutkan Kanata. Lalu Kuina berteriak kepada Kiriya yang menjabat sebagai Oyakata dan memintanya untuk kembali sadar dan segera memberi perintah berikutnya karena pertarungan masih terus berlangsung.
Kiriya menyadari bahwa ayah dan leluhurnya pasti pernah menghadapi tekanan serupa. Kiriya menenangkan diri dan segera memerintahkan untuk mengirim bala bantuan ke tempat Muzan berada, serta memusatkan semua kekuatan pada satu titik demi mengalahkan Muzan sekali untuk selamanya. Kanata kembali ke kursinya dan Kiriya mengucapkan terima kasih kepada kedua saudarinya atas dukungan mereka. Keduanya menerima ucapan terima kasih itu dengan air mata haru. Seekor burung gagak segera menyampaikan kabar kepada para pembasmi iblis bahwa Muzan telah bangkit kembali, sekaligus menyampaikan perintah dari Kiriya agar semua Hashira segera berkumpul. Mitsuri terkejut mendengar kabar tersebut, sementara Aobanai menggerutu karena ia dan Mitsuri masih terjebak oleh kekuatan dari Nakime. Sementara Hashira yang lain telah berhasil mengalahkan iblis peringkat atas lainnya, meskipun mereka harus kehilangan Muichiro dan Genya dalam proses itu. Mitsuri merasa bingung dengan perintah tersebut dan bertanya-tanya apakah itu berarti mereka harus bergabung dengan Hashira lainnya dan meninggalkan Nakime. Namun tiba-tiba seseorang menariknya pergi dengan menarik bagian bawah jubahnya, tepat saat Nakime kembali memainkan biwanya. Sementara itu, Muzan yang berdiri di antara tumpukan mayat para pembasmi iblis yang baru saja ia bunuh, tiba-tiba dipindahkan ke sebuah ruangan besar. Di sana, Tanjiro dan Giyu muncul dan bertemu dengan Muzan. Tanjiro terkejut melihat iblis itu secara langsung, dan pikirannya langsung dipenuhi oleh ingatan tentang pembantaian keluarganya. Selain itu tentang Nezuko yang telah menjadi iblis dan semua rekan seperjuangannya yang telah gugur. Dipenuhi kemarahan, Tanjiro menggenggam pedangnya dengan erat dan menatap tajam ke arah Muzan. Namun Giyu menyuruhnya untuk tetap tenang. Muzan mulai berbicara kepada mereka. Ia mengatakan bahwa keuletan mereka membuatnya muak hingga ke lubuk hatinya. Ia lalu mengatakan bahwa para pembasmi iblis selalu berbicara tentang membalaskan dendam keluarga atau teman-teman mereka. Padahal menurut Muzan, mereka seharusnya bersyukur karena masih hidup dan bisa kembali melanjutkan hidup seperti biasa. Tanjiro terkejut mendengar ucapan itu dan bertanya apakah maksud dari Muzan. Muzan lalu membandingkan semua kejadian itu dengan bencana alam, contohnya seperti gempa bumi atau badai. Kata Muzan, tidak ada orang yang bersumpah balas dendam kepada bencana alam yang membunuh banyak orang. Ia berkata bahwa orang mati tidak bisa dibangkitkan kembali dan manusia seharusnya kembali bekerja seperti biasa. Menurut Muzan, kebanyakan orang memang begitu. Dan satu-satunya alasan para pembasmi iblis tidak bersikap demikian karena mereka adalah orang-orang aneh. Dan ia sudah muak berurusan dengan orang-orang seperti itu. Muzan mengatakan bahwa justru dialah yang paling ingin semua ini segera berakhir. Mendengar semua itu, Tanjiro akhirnya mencapai titik puncak kemarahannya. Dengan suara yang tenang namun penuh amarah membara, ia berkata bahwa Muzan adalah makhluk yang tidak pantas untuk terus hidup di dunia ini. Saat Tanjiro menatap langsung ke arah Muzan, ia menyadari bahwa inilah pertama kalinya ia merasakan amarah sebesar ini terhadap makhluk hidup manapun. Ia tahu bahwa Muzan tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan memenggal kepalanya. Dan satu-satunya cara untuk benar-benar menghabisi Muzan adalah dengan menyeretnya keluar ke bawah sinar matahari. Dengan tujuan untuk mengulur waktu agar para pembasmi iblis lainnya sempat datang, Tanjiro bertekad untuk mencari tahu sebanyak mungkin informasi dari pertarungan ini yang bisa membantu rekan-rekannya nanti. Tiba-tiba Muzan mengayunkan senjata yang tumbuh dari tubuhnya ke arah Tanjiro dan Giyu Tomioka. Keduanya berhasil menghindar. Muzan melihat ke arah salah satu senjata itu dan mengagumi kekuatan dari bentuk barunya, lalu meluncurkan serangan yang jauh lebih ganas. Giyu nyaris tidak bisa menahan serangan itu dengan jurus ketenangan. Ia menyadari bahwa kecepatan serangan Muzan sangat tinggi dan senjata dari tangannya itu tajam seperti pedang. Tanjiro tidak mampu mengikuti kecepatan serangan tersebut dan hanya bisa menghindar dengan nalurinya. Tetapi ia tetap mencoba mendekati Muzan dengan melewati sela-sela tangan Muzan. Ia hampir berhasil, namun Muzan menebasnya dan melukai mata Tanjiro.
Gyu segera datang dan menarik Tanjiro menjauh dari Muzan, memperingatkannya agar tidak mendekat. Ia berkata bahwa Muzan jauh lebih kuat dari iblis peringkat atas, dan serangan ke kepala tidak akan ada gunanya. Ia juga menyesalkan bahwa ruangan itu tidak memiliki perlindungan, dan pintu dijaga oleh Muzan. Gyu mencoba melindungi Tanjiro, sementara Muzan menyadari strategi mereka. Ia mengatakan bahwa sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam kastil Infinity dan bertanya apakah 3 Hashira saja cukup untuk mengalahkannya. Tanjiro dan Gyu terkejut dengan jumlah itu. Lalu Muzan mengklaim bahwa Obanai dan Mitsuri telah dibunuh oleh Nakime karena ia melihatnya melalui mata Nakime sendiri. Selanjutnya mereka menghindari serangan dari Muzan dan Tanjiro memaksa dirinya agar tidak menjadi beban meskipun matanya terluka. Ia mencoba menggunakan indera penciumannya, tetapi ia terkejut karena serangan Muzan terlalu cepat hingga ia tidak bisa mencium bau apapun. Nafasnya mulai kacau dan akibat kehilangan satu mata membuatnya menabrak dinding di sisi kanannya. Gyu memanggil Tanjiro dengan cemas saat Muzan menyerang lagi, dan ia nyaris tak sempat menahan serangan yang mengarah ke Tanjiro. Tiba-tiba Mitsuri menerobos masuk dengan menghancurkan dinding di belakang Muzan. Muzan dan Gyu terkejut karena ternyata Mitsuri masih hidup. Ia langsung melancarkan pernapasan cinta bentuk ke-6, angin cakar kucing penuh cinta. Tetapi ia kaget karena serangannya sama sekali tidak bisa melukai Muzan, bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun. Obanai lalu muncul dan mengangkat Tanjiro, menyuruhnya mundur agar tidak menjadi beban. Tanjiro merasa sangat lega karena Obanai dan Mitsuri ternyata masih hidup. Obanai bahkan terkejut mendengar ucapan dari Tanjiro, lalu menyuruhnya untuk fokus menjaga dirinya dulu. Muzan memperhatikan mereka dan bingung bagaimana kedua Hashira yang ia yakini sudah mati bisa muncul kembali. Ia berteriak memanggil Nakime dan menuntut penjelasan. Tetapi tiba-tiba Yushiro mengatakan bahwa ia yang mengontrol penglihatan Nakime. Dengan segel di wajah Nakime dan tangannya tertanam di pelipis perempuan itu. Yushiro telah memanipulasi penglihatan dari Nakime. Karena itulah Nakime bisa memperlihatkan pada Muzan bahwa Obanai dan Mitsuri sudah mati, padahal sebenarnya mereka masih hidup. Kastil mulai bergetar hebat, dan Yushiro dengan mata berlinang air mata berseru bahwa Muzan telah melakukan dosa terbesar di dunia dengan membunuh Tamayo. Ia bersumpah akan menghapus Muzan dari muka bumi. Selanjutnya para Hashira bertarung melawan Muzan Kibutsuji. Namun lokasi pertarungan mereka terus berubah-ubah secara acak di dalam kastil Infinity. Mitsuri Kanroji mulai merasa pusing karena perubahan yang terus-menerus ini. Muzan menggeram marah ke arah mereka, dan Mitsuri yang merupakan Hashira cinta pun ketakutan dan berharap Gyome segera datang untuk membantu. Mitsuri menyadari bahwa rencana Yushiro agar mereka pura-pura mati kini telah gagal total, dan bahwa Gyu serta Tanjiro sebenarnya berada dalam bahaya yang jauh lebih besar dari yang mereka duga. Mitsuri mengingat kembali penjelasan dari Yushiro tentang rencananya. Saat itu Yushiro mengatakan padanya untuk bekerja sama jika dia bukan orang bodoh. Mitsuri dengan yakin berkata pada dirinya sendiri bahwa ia bukanlah orang bodoh, lalu menyetujui rencana itu. Yushiro pun menjelaskan bahwa ia akan menyusup ke belakang Nakime dan mengambil alih pikirannya. Dengan begitu, ia bisa menipu Nakime agar menunjukkan penglihatan palsu kepada Muzan bahwa semua Hashira telah mati, sehingga mereka semua bisa menyerang Muzan secara tiba-tiba saat iblis itu lengah. Mitsuri merasa kagum dengan kemampuan Yushiro dan memujinya. Kembali ke pertarungan, medan terus berubah dengan cepat. Muzan segera menyadari bahwa Yushiro lah yang sedang mengendalikan Nakime. Ia berusaha merebut kembali kendali atas pikiran Nakime dan mulai melemahkan cengkraman Yushiro. Bahkan ia mulai menyebarkan sel-selnya ke tangan dari Yushiro. Seorang pembasmi iblis di dekat Yushiro menawarkan dirinya untuk dimakan agar Yushiro bisa menjadi lebih kuat dan bisa menahan Muzan. Tetapi Yushiro dengan tegas menolak tawaran itu. Perhatian Muzan kembali teralih ke medan pertempuran saat Gyu dan Obanai menyerangnya dengan pernapasan air bentuk keempat gelombang serang dan pernapasan ular bentuk pertama tebasan ular melingkar.
Mumpung kondisi Muzan teralihkan, Yushiro melancarkan serangan balasan dan berhasil membuat Nakime mengubah arena pertempuran kembali, membuat Muzan dan para Hashira jatuh ke bawah. Saat ia jatuh, Muzan mengelurkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, lalu menghancurkan tengkorak dari Nakime. Menyadari bahwa kastil akan runtuh, Yushiro segera mencoba memindahkan semua pembasmi iblis keluar sebelum semuanya hancur. Lantai muncul kembali di bawah kaki mereka, dan para pembasmi iblis melanjutkan pertarungan melawan Muzan. Mereka terus menghindari serangannya. Tanjiro terkena salah satu serangan Muzan dan bahu kanannya mulai berdarah. Kastil mulai bergetar hebat, dan Obanai merasakan bahwa kehancuran total akan segera terjadi. Dan jika itu terjadi, hanya Muzan yang akan selamat. Mitsuri menyadari bahwa seluruh lantai sedang terdorong ke atas. Saat itu Muzan kembali menyerangnya. Mitsuri lengah dan hampir celaka. Lalu Obanai kembali menyelamatkannya dengan mendorongnya ke samping. Tanjiro yang melihat kejadian itu segera maju dan mengayunkan pedangnya. Ia melemparkan pedang milik pembasmi iblis yang lain yang sudah patah, dan senjata itu menancap langsung ke kepala Muzan. Serangan itu mengejutkan Muzan dan membuatnya semakin marah. Akhirnya kastil Infinity menembus permukaan tanah dan meledak keluar, melemparkan seluruh orang yang ada di dalamnya keluar menuju permukaan. Tanjiro perlahan membuka matanya dan melihat langit malam membentang di atasnya. Ia akhirnya sadar bahwa mereka semua telah kembali ke permukaan setelah Yushiro berhasil memindahkan mereka keluar dari kastil Infinity. Namun saat menyadari bahwa mereka berada di tengah kota, Tanjiro langsung panik. Jika pertempuran berlanjut di sini, banyak warga sipil yang bisa menjadi korban. Di tempat lain, Kiriya Ubuyashiki tampak berkeringat cemas. Ia berkata bahwa pembasmi iblis terlempar jauh lebih dari yang ia perkirakan. Ia lalu bertanya kepada adik-adiknya berapa lama lagi waktu sampai matahari terbit. Sang adik menjawab, masih 1,5 jam lagi. Mata Kiriya terbelalak. Waktu yang tersisa masih terasa sangat lama. Seekor gagak muncul dan memberitahu semua pembasmi iblis berapa lama lagi fajar akan tiba. Mendengar itu, Tanjiro langsung melihat sekelilingnya, memastikan kondisi para Hashira yang sebelumnya bersamanya. Ia merasa lega saat melihat semuanya masih hidup, dan ia pun mulai bergerak lagi, mencoba mencium jejak keberadaan Muzan. Tiba-tiba Muzan Kibutsuji meledak keluar dari tumpukan reruntuhan, melemparkan batu dan puing ke segala arah. Dengan penuh amarah, ia mengejek para pembasmi iblis dan menantang mereka. Kalau bisa, tahan aku sampai matahari terbit. Ia lalu meluncurkan serangan besar-besaran. Para Hashira menghindar dengan cepat dan melancarkan serangan balasan. Obanai menggunakan pernapasan ular bentuk ketiga, jeratan melingkar. Lalu Mitsuri dengan pernapasan cinta bentuk kedua, gelombang rindu. Dan Giyu dengan pernapasan air bentuk ke-8, kolam air terjun. Obanai berhasil menebas leher Muzan, tetapi ia terkejut saat melihat pedangnya menembus leher Muzan tanpa meninggalkan luka. Ia segera menyadari bahwa Muzan langsung beregenerasi begitu ia terluka. Muzan kemudian menyerang semua Hashira sekaligus, tetapi para pembasmi iblis muda berlari masuk dan mendorong para Hashira keluar dari jalur serangan Muzan. Mereka ingin membalas kebaikan para Hashira yang telah melindungi mereka selama ini, dan ingin memberikan kesempatan bagi yang benar-benar bisa mengalahkan Muzan untuk tetap bertahan hidup. Para prajurit muda itu menyerbu Muzan, tetapi langsung dihantam dan terpental oleh kekuatan luar biasa dari sang Raja Iblis. Para Hashira hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat para junior mereka mati satu persatu demi melindungi mereka. Tanjiro yang ingin ikut bertarung lagi mencoba berdiri, namun tubuhnya ambruk ke tanah. Ia batuk darah dan merasakan rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Muzan berbicara dengan nada dingin. Ia berkata bahwa siapapun yang mati seketika karena serangannya justru beruntung, karena luka sekecil apapun akan berujung dengan kematian, dan proses kematian dari serangan itu akan sangat menyakitkan. Ia menunjuk ke arah Tanjiro yang kini terbaring menggeliat di tanah. Tanjiro kesakitan dengan benjolan seperti tumor tumbuh di sisi kanan wajahnya.
Dengan suara datar, Muzan menjelaskan bahwa ia mencampurkan darahnya ke dalam setiap serangannya. Tetapi kadar darah dalam serangan barunya terlalu tinggi, dan itu bukan untuk mengubah korban untuk menjadi iblis, melainkan untuk meracuni mereka. Darah itu menghancurkan sel-sel dalam tubuh Tanjiro dari dalam. Bocah itu tidak akan menjadi iblis, ia akan mati, kata Muzan. Tanjiro menggeliat, memegangi lehernya. Tubuhnya bergetar karena rasa sakit. Sementara itu, Sakonji Urokodaki menatap ke atas dengan kaget saat Nezuko tiba-tiba tersadar. Melihat ekspresinya yang gelisah, Sakonji bertanya dengan cemas apa yang sedang terjadi. Di luar, Tengen Uzui dan Shinjuro Rengoku ikut terkejut saat melihat Nezuko tiba-tiba berlari pergi, dengan Sakonji yang mengejarnya dari belakang. Tengen Uzui berteriak memanggil Nezuko dan bertanya kemana gadis itu akan pergi. Sementara Shinjuro segera menghubungi Kiriya Ubuyashiki, melaporkan bahwa Nezuko kabur dan meminta arahan selanjutnya. Kiriya awalnya khawatir dan takut kalau Nezuko mungkin telah dipengaruhi oleh Muzan Kibutsuji. Tapi rasa takut itu mereda saat ia merasakan tangan mendiang ayahnya di bahunya dan mendengar suara sang ayah yang menenangkan. Ayahnya mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan agar Kiriya membiarkan Nezuko mengikuti nalurinya sendiri. Dengan mata berkaca-kaca, Kiriya memerintahkan semua orang untuk tidak mengejar Nezuko. Meski awalnya mereka terkejut, Kiriya menjelaskan bahwa jika Nezuko tertangkap oleh iblis, mereka tidak akan mampu menyelamatkannya. Namun dengan suara yang dipenuhi kepercayaan dan kesedihan, ia berkata bahwa ayahnya telah meyakinkannya bahwa Nezuko akan baik-baik saja. Nezuko terus berlari jauh lebih cepat daripada Sakonji. Ia akhirnya hilang dari pandangan saat melompat dari tebing. Setelah ditunjukkan arah oleh sosok ayahnya yang muncul secara gaib, Nezuko mendarat dengan selamat dan melanjutkan larinya. Sakonji yang terdiam menyaksikan itu. Dia merasa terkejut dan menyadari bahwa obat dari Tamayo untuk mengubah Nezuko kembali menjadi manusia ternyata belum berhasil. Sementara itu, di lokasi pertempuran melawan Muzan, Tanjiro masih terbaring tak sadarkan diri dengan tumor jahat menutupi sebagian wajahnya. Gyu, Obanai, dan Mitsuri terus bertarung melawan Muzan, tetapi mereka semua terserang saat Muzan meluncurkan rentetan serangan lainnya. Sang Raja Iblis memuji mereka karena masih mampu bergerak, sambil mengakui bahwa mereka semua yang memiliki tanda pembasmi iblis memang tidak mudah untuk dikalahkan. Luka Mitsuri tiba-tiba terasa makin parah, membuatnya tidak mampu bergerak. Ia berteriak memperingatkan rekan-rekannya agar berhati-hati. Tiba-tiba, cambuk daging Muzan dipotong oleh Gyome Himejima yang akhirnya telah tiba. Membuat Mitsuri merasa lega. Pilar batu itu meminta maaf karena datang terlambat. Muzan segera mengenalinya sebagai pembasmi iblis yang telah membunuh Kokushibo. Tetapi sebelum Muzan bertindak, ia tiba-tiba terbelah dari belakang oleh Sanemi yang langsung melemparkan beberapa botol minyak ke arah Muzan. Saat sang iblis menebas botol-botol itu, tubuhnya malah disiram cairan tersebut. Sanemi lalu melakukan salto ke belakang, dan di tengah lompatan itu, ia menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah Muzan, lalu membakar tubuh sang iblis dalam kobaran api. Muzan menjerit, menuduh Sanemi melakukan trik kotor. Namun sang pilar angin hanya tersenyum sinis dan berkata, "Trik ini cocok sekali untuk iblis sepertimu. Akan kuhancurkan kau sampai tak bersisa." Sementara itu, Murata mengintip dari balik reruntuhan dan Gyu melihatnya. Dengan suara tegas, Gyu meminta Murata untuk membawa Tanjiro pergi dari sana karena anak itu sudah tak bisa bergerak lagi. Murata merasa tersentuh karena Gyu masih mengingat namanya. Meskipun sejak seleksi akhir dulu, mereka sudah menempuh jalan yang sangat berbeda. Tanpa membuang waktu, Murata mengangkat tubuh Tanjiro dan membawanya pergi. Saat itu Tanjiro mulai bermimpi. Dalam mimpi itu, Tanjiro kembali berada di rumahnya. Ia berdiri di halaman, memegang kapak dan siap menebang kayu. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa mencium bau apa-apa dan tidak ada bau kayu, tanah, atau angin.
Tanjiro terpaku. Setelah tidak sadarkan diri, kesadaran Tanjiro Kamado terbangun dan ia menemukan dirinya berada di sebuah rumah asing. Ia heran, rumah itu terlihat sangat mirip dengan rumahnya sendiri. Saat itu Tanjiro berdiri kebingungan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia melihat seorang pria duduk di bawah pohon dan membungkuk penuh hormat kepadanya. Tanjiro pun segera menyadari bahwa pria itu adalah pendekar pedang legendaris sang pengguna napas asli, Yorichi Sugikuni. Sementara itu, Murata dengan panik mencoba menyadarkan tubuh fisik Tanjiro. Ia mencoba mendengarkan detak jantungnya, namun Tanjiro sudah tidak bernapas dan jantungnya pun berhenti berdetak. Seorang pembasmi iblis lain menemukan Murata dan membawanya untuk membantu mencari keberadaan Yushiro, berharap Yushiro bisa menyelamatkan Tanjiro. Kembali ke mimpi dari Tanjiro, Yorichi memberitahu Tanjiro bahwa ia datang hanya untuk menyampaikan isi hatinya, karena ia ingin ada seseorang yang mendengarkan ceritanya. Tanjiro bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan bentuk ke-13 dari nafas matahari. Tiba-tiba ia berbicara seolah-olah sudah mengenal Yorichi selama 2 tahun dan senang melihatnya baik-baik saja. Ia juga menyebut Sumire yang saat itu masih bayi dan kini sudah tumbuh besar. Saat itu Tanjiro menyadari ia sedang melihat dan mengalami kenangan dari leluhurnya yang bernama Sumiyoshi Kamado. Dan ia sendiri tidak bisa berinteraksi dengan Yorichi secara langsung. Yorichi mengatakan bahwa ia merasa bahagia saat melihat orang lain bahagia juga. Menurutnya, bisa dilahirkan ke dunia ini adalah sebuah berkah. Ia bercerita bahwa ibunya adalah wanita religius dan selalu berdoa agar dunia terbebas dari konflik dan mendoakan agar sinar matahari menyinari telinga anaknya. Karena dulu Yorichi dianggap tuli dan tidak bisa bicara. Ia merasa menyesal karena tidak bisa membuat ibunya tenang saat itu. Saudaranya yang bernama Michikatsu adalah anak yang baik hati dan selalu mencemaskannya. Bahkan saat harus menerima amarah dari ayah mereka, Michikatsu pernah memberinya sebuah seruling buatan tangan sendiri. Saat ibunya meninggal, Yorichi kabur dari rumah karena ia tahu dirinya tidak diinginkan dan bahwa ia akan dijadikan seorang biksu. Ia ingin memastikan Michikatsu menjadi pewaris keluarga. Ia berlari seharian, tetapi kakinya tidak pernah terasa lelah. Dalam pelariannya, Yorichi bertemu dengan seorang gadis kecil yang berdiri sendirian di sawah. Saat itu ia bertanya apa yang sedang dilakukan gadis itu. Si gadis dengan sedih berkata bahwa seluruh keluarganya meninggal karena sebuah wabah. Dan ia hanya ingin membawa pulang ke Cebong sebagai teman barunya. Tetapi ketika matahari hampir terbenam, ia memilih melepaskan kecebong itu karena tak ingin memisahkan mereka dari keluarganya. Yorichi pun menawarinya untuk ikut tinggal bersamanya. Ia menatap wajah gadis itu dan matanya hitam pekat seperti batu obsidian. Nama gadis itu adalah Uta dan sejak saat itu ia tinggal bersama Yorichi. Uta sangat cerewet, bisa berbicara sepanjang hari, sangat berbeda dengan Yorichi yang pendiam. Namun Uta membuat Yorichi menyadari bahwa ia berbeda dari manusia yang lain. Ia bisa melihat ke dalam tubuh makhluk hidup dan itulah alasan kenapa selama ini ia merasa asing. Tetapi Uta tetap mencintainya. Yorichi menggambarkan dirinya seperti layang-layang putus yang disambut dan digenggam erat oleh Uta. 10 tahun kemudian, mereka menikah. Lalu Uta sedang hamil tua. Yorichi pergi untuk memanggil seorang bidan, berharap bisa kembali sebelum matahari terbenam. Di jalan, ia melihat seorang kakek yang kesusahan menuruni gunung karena ingin menemui anaknya yang terluka di medan perang, dan memutuskan menunda untuk memanggil bidan sampai esok pagi. Namun ketika ia kembali ke rumah, hari sudah gelap. Dan ia mendapati bahwa Uta dan bayi yang dikandungnya telah dibunuh oleh iblis. Tanjiro yang mendengarkan hanya bisa terdiam dalam duka. Lalu Yorichi mengatakan, bahkan jika sesuatu itu lebih berharga daripada nyawamu sendiri, orang lain bisa menginjak-injaknya dengan mudah. Selama 10 hari penuh, Yorichi hanya duduk memeluk jasad istri dan anaknya, tanpa bicara sepatah kata apapun.
Hingga akhirnya, seorang pembasmi iblis yang mirip seperti keluarga Rengoku ternyata sedang mengejar iblis yang memakan Uta. Dia merasa menyesal tidak bisa menyelamatkan istri Yorichi dan menemukan Yorichi di sana. Dan akhirnya ia menyarankan agar jasad Uta dan anaknya dimakamkan dengan layak. Yorichi kemudian berkata bahwa impian sederhananya hanyalah hidup bersama keluarganya. Walau hanya di rumah kecil, ia ingin melihat wajah istri dan anaknya dan meraih tangan mereka. Tetapi impian itu tak akan pernah tercapai. Dengan sedih ia berkata, iblis ada di dunia yang seindah ini. Setelah itu, Yorichi pun menjadi pembasmi iblis. Ia menyadari bahwa umat manusia telah lama mengejar para iblis, tetapi tak ada yang menggunakan teknik nafas seperti dirinya. Maka ia mulai mengajarkan teknik pernafasan kepada orang-orang. Mereka yang paling kuat disebut sebagai Hashira, dan teknik nafas itu mulai menyebar, seperti nafas api, angin, air, petir, dan batu. Semua berasal dari nafas matahari. Para Hashira menjadi lebih kuat dan berhasil membunuh iblis dalam jumlah besar. Saudaranya Michikatsu juga bergabung menjadi pembasmi iblis setelah melihat banyak bawahannya mati diserang oleh iblis. Hingga akhirnya Yorichi berhadapan langsung dengan sumber dari semua iblis, Muzan Kibutsuji. Saat itu Yorichi sadar, aku dilahirkan ke dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan Muzan. Setelah berhadapan langsung dengan pencipta seluruh iblis, Yorichi Sugikuni langsung merasakan niat membunuh yang begitu kuat dari Muzan. Ia menggambarkannya seperti magma yang mendidih dari gunung berapi yang siap meledak dan melahap segalanya di sekitarnya. Muzan memulai pertempuran dengan dingin, menyatakan bahwa ia sudah tidak tertarik lagi dengan pendekar yang menggunakan teknik pernafasan. Begitu ia selesai bicara, ia langsung menyerang secara brutal. Yorichi berhasil menghindari serangan itu, namun ia merasakan bahwa satu goresan kecil dari serangan Muzan bisa saja membunuhnya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Yorichi merasa takut. Dengan melihat ke dalam dunia transparan, Yorichi bisa melihat bahwa Muzan memiliki 7 jantung dan 5 otak. Meskipun kekuatan Muzan begitu luar biasa, Yorichi berhasil menyelesaikan seluruh bentuk dari pernapasan matahari dan menyatukannya dalam satu serangan tunggal yang sangat kuat. Ia berhasil membuat Muzan tak berdaya. Tanjiro yang menyaksikan semua ini lewat kenangan leluhurnya menyadari bahwa Yorichi telah menciptakan bentuk ke-13 dari pernapasan matahari. Muzan yang berusaha memulihkan diri terkejut karena tidak bisa beregenerasi, bahkan harus memegang sendiri kepalanya agar tidak jatuh. Yorichi menyadari bahwa pedang merah terang miliknya bisa bekerja untuk melawan Raja Iblis itu. Namun sebelum menghabisinya, Yorichi bertanya, "Apa arti sebuah kehidupan bagimu?" Muzan hanya menatapnya dengan marah. Merasa kata-katanya tak sampai, perhatian Yorichi teralihkan pada seorang gadis iblis muda yang bersama Muzan. Ia langsung melihat bahwa tatapan gadis itu bukan penuh kekhawatiran terhadap Muzan, melainkan tatapan penuh harapan bahwa dia akan mati. Yorichi memutuskan akan menghadapi gadis itu setelah menghabisi Muzan. Namun saat ia melangkah mendekati Muzan, ia mendengar suara gertakan gigi semakin keras. Dan tiba-tiba tubuh Muzan meledak menjadi ribuan potongan kecil. Yorichi yang terkejut hanya berhasil memotong sekitar 1.500 dari 1.800 potongan tersebut. Potongan sisanya berhasil kabur dan memulai beregenerasi di tempat yang lain. Lalu gadis iblis itu terjatuh dan menangis histeris, merobek rambutnya sambil mengutuk bahwa seharusnya Muzan mati. Ia terkejut karena ia masih hidup meski menyebut nama Muzan dengan keras. Yorichi lalu mendekatinya, lalu menenangkan gadis itu, dan gadis itu mulai memberitahunya siapakah Muzan sebenarnya. Muzan adalah asal-usul dari semua iblis atau induk dari para iblis, dan kemungkinan besar tidak akan pernah muncul lagi di hadapan Yorichi. Gadis itu setuju untuk membantu mengalahkan Muzan dan diizinkan pergi oleh Yorichi. Sebelum pergi, ia memperkenalkan dirinya sebagai Tamayo yang membuat Tanjiro terkejut. Setelah itu,
Yorichi didatangi oleh para pembasmi iblis lain yang mengabarkan bahwa saudaranya Michikatsu telah berubah menjadi iblis. Saat kembali ke markas pembasmi iblis, Yorichi justru dihadapkan dengan kemarahan rekan-rekannya karena gagal membunuh Muzan, lalu membiarkan Tamayo kabur, dan karena Michikatsu telah berubah menjadi iblis. Akibatnya ia diusir dari korps pembasmi iblis dan diminta untuk melakukan seppuku atau bunuh diri. Namun pemimpin baru korps pembasmi iblis tidak mengizinkan hal itu terjadi pada Yorichi. Di akhir ceritanya, kepada Sumiyoshi Kamado, Yorichi mengungkapkan bahwa ia merasa dirinya dilahirkan untuk mengalahkan Muzan, namun ia gagal. Ia menyesal karena kesalahannya akan menyebabkan banyak nyawa tak berdosa melayang di masa depan. Ia mengatakan betapa sakitnya perasaan itu. Sumiyoshi yang tak sanggup berkata apa-apa hanya duduk di samping Yorichi dengan hening. Saat itu Sumire Kamado, anak kecil mereka, berjalan pelan ke arah Yorichi dan menarik bajunya sambil berkata, "Peluk aku." Terkejut dengan permintaan si kecil, Sumiyoshi bertanya apakah Yorichi keberatan jika mengangkat putrinya. Tanpa berkata apapun, Yorichi mengangkat Sumire ke udara. Gadis kecil itu tertawa bahagia. Dan saat itu juga, Yorichi tak bisa menahan air matanya. Ia menangis dalam diam, memeluk anak itu dengan erat. Tak lama kemudian, Suyako Kamado atau istri dari Sumiyoshi kembali dari hutan setelah mencari kastanye dan menemukan Yorichi menangis sambil memeluk Sumire. Suyako lalu menghampiri dan menghibur Yorichi, mengatakan bahwa ia akan menyiapkan makanan hangat untuknya. Tanjiro yang menyaksikan semua ini dari dalam kenangan berkata dalam hati bahwa meskipun ia sadar sedang berada di tengah pertempuran hidup dan mati, dan meskipun Yorichi telah mati ratusan tahun yang lalu, Tanjiro sungguh berharap hati Yorichi bisa menemukan kedamaian. Kembali ke pertarungan. Setelah rentetan serangan dari Muzan, Gyome berkomentar bahwa Muzan tampaknya semakin cepat. Begitu cepat hingga Mitsuri nyaris tak bisa menghindari serangannya. Mitsuri hanya mengandalkan intuisinya dan keberuntungannya semata. Saat Mitsuri bersiap untuk menyerang, ia menyadari bahwa salah satu lengan Muzan telah menariknya ke bawah. Serangan lainnya berhasil mengoyak pipi kanan Mitsuri dan melukai bahu kanannya. Obanai segera melompat untuk menyelamatkannya. Dengan bantuan dari Sanemi, Giyu, dan Gyome yang menahan Muzan, Obanai berhasil mengangkat Mitsuri dan menyerahkannya kepada salah satu pembasmi iblis yang lain. Obanai memerintahkan sang prajurit untuk mencari Yushiro agar bisa mengobati Mitsuri, dan sang pembasmi iblis itu pun setuju. Namun Mitsuri bersikeras ingin terus bertarung, tetapi Obanai tidak mengizinkannya. Saat ia meninggalkan Mitsuri, Mitsuri memohon agar Obanai tidak mati. Sambil berlari, Obanai merenungkan semua nyawa yang telah melayang karena keberadaan iblis. Awalnya ia berharap, andai saja aku dan Mitsuri bertemu dalam keadaan yang normal. Namun ia segera menarik kembali harapan itu dan berkata bahwa ia lebih memilih mati setelah berhasil membunuh Muzan agar bisa membersihkan darah najis yang mengalir dalam dirinya. Perban yang biasa menutup wajahnya terlepas tertiup angin, memperlihatkan luka-luka panjang di sisi mulut Obanai. Lalu muncul kilas balik masa lalu dari Obanai. Obanai berasal dari klan keluarga yang jahat, yang hidup mewah dari uang-uang curian. Ia adalah anak laki-laki pertama yang lahir dalam klan itu selama lebih dari 370 tahun. Dan karena itu ia dikurung dalam sebuah sel. Ia mungkin sudah dibunuh sejak kecil jika bukan karena heterokmianya atau mata dengan dua warna yang berbeda yang dianggap menarik oleh iblis penghuni klan tersebut. Iblis itu adalah iblis dengan tubuh bagian bawah seperti ular. Iblis itu menyuruh perempuan-perempuan di klan untuk memotong sisi mulut Obanai agar menyerupai dirinya. Saat dalam kurungan, Obanai mencuri sebuah jepit rambut dan secara perlahan ia menggunakannya untuk memotong kandang kayu, tempat ia dikurung dan mencoba kabur. Saat itulah Kaburamaru, seekor ular kecil masuk ke selnya dan ikut bersama Obanai saat ia melarikan diri.
Karena kaburnya Obanai, iblis tersebut membantai seluruh anggota keluarganya, kecuali satu sepupu perempuannya. Saat iblis itu hampir membunuh Obanai juga, Shinjuro Rengoku sang Hashira api datang dan memenggal kepala iblis itu. Shinjuro menyelamatkan hidup Obanai dan sepupunya. Namun sepupunya itu justru memarahi Obanai, menyalahkannya karena semua orang telah mati. Akhirnya Obanai menjadi seorang pembasmi iblis, dan itu adalah caranya untuk menebus dosa-dosanya agar menjadi orang yang lebih baik. Tetapi jiwa-jiwa keluarganya yang telah mati terus menghantui langkahnya dan membuatnya merasa seperti beban. Obanai kembali menegaskan tekadnya untuk mati saat membunuh Muzan agar darahnya yang kotor bisa disucikan. Ia juga mengungkapkan keinginan terdalamnya. Kalau aku dan Mitsuri dilahirkan kembali sebagai manusia di dunia tanpa iblis, aku ingin bertemu dengan Mitsuri lagi. Dan kali ini aku akan mengungkapkan perasaanku kepada Mitsuri. Sementara itu, Nezuko terus berlari menuju lokasi pertempuran. Sementara sekelompok Kakushi berusaha mengamankan tempat tersebut dari warga sipil. Mereka mengalihkan para warga yang mendekat dengan mengatakan bahwa mereka adalah tim penyelamat yang dikirim oleh kepolisian lokal. Kelompok Kakushi lainnya menyisir puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan dari Muzan. Namun bersyukur saat mengetahui tidak ada warga sipil yang terluka. Satu-satunya makhluk yang ditemukan tertimpa reruntuhan adalah seekor kucing. Mereka menyelamatkannya dan melihat bahwa kucing itu membawa sebuah tas kecil. Ternyata kucing itu adalah kucing milik Tamayo yang langsung berlari menuju medan pertempuran dengan muatannya. Di tengah pertempuran, Obanai, Iguro, dan Sanemi bertarung melawan Muzan dalam jarak dekat. Obanai berhasil memotong salah satu lengan Muzan, lalu menendangnya menjauh, mencegah regenerasi cepat dari sang iblis. Muzan mencatat strategi itu, namun tetap tenang, menyatakan bahwa waktu yang berhasil dibeli oleh pembasmi iblis hanyalah sekejap mata baginya. Muzan menyerang Obanai dengan cambuknya dan Obanai mulai frustasi karena harus menghindari mulut-mulut di ujung cambuk tersebut. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, "Aku hanya akan mengizinkan diriku pingsan 1 detik setelah matahari terbit. Setiap detik sekarang sangat berharga, dibeli dengan nyawa rekan-rekanku." Sementara Giyu mulai melemah karena racun dari serangan Muzan. Pedangnya terhempas oleh salah satu cambuk. Obanai dan Gyome segera datang membantu dan memotong cambuk itu. Sementara Sanemi melemparkan kembali pedang Giyu dan berteriak agar ia fokus. Giyu tersentuh oleh dukungan itu, lalu mengambil kembali pedangnya dan menggunakan pernafasan air bentuk ketiga, tarian arus cepat, dengan tekad untuk tidak menyerah dan bertarung sampai akhir. Muzan mengakui bahwa mereka lebih tangguh dari yang ia perkirakan, tetapi ia tetap yakin bahwa racunnya akan membunuh mereka sebelum fajar. Para Hashira mulai terlihat kesulitan karena efek racun dari Muzan. Sampai akhirnya kucing milik Tamayo melompat ke tengah medan pertempuran dan menyebarkan kapsul kecil berisi penawar racun. Kapsul tersebut menembakkan cairan ke masing-masing Hashira yang segera menyuntikkan antidot ke tubuh mereka. Muzan dengan marah mencincang kucing itu hingga hancur. Namun hal itu sudah terlambat. Sanemi tersenyum, menyadari bahwa tumor di tubuhnya telah menghilang. Dan Gyome pun merasakan denyut jantungnya tenang dan rasa sakit pun menghilang. Para Hashira kini dapat bertarung dengan lebih leluasa. Gyome memperkirakan bahwa mungkin efek ini hanya sementara, tetapi ia bersyukur akan bantuan itu. Muzan menyimpulkan bahwa semua ini adalah ulah dari Tamayo dan mengutuk Tamayo meskipun telah mati dan menganggapnya menjadi duri di dalam tubuhnya. Dalam kemarahan besar, Muzan meluncurkan serangan membabi buta, menciptakan banyak kawah di tanah. Para Hashira nyaris tidak mampu menghindari serangan tersebut. Di tengah kekacauan, Obanai merenung dengan sedih bahwa kontribusinya adalah yang paling kecil dan ia berharap bisa memberikan pukulan yang lebih menentukan. Obanai berpikir bahwa dalam situasi terdesak, manusia bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Ia ingat bagaimana dulu ia bahkan tidak pernah mengangkat benda lebih berat dari sumpit, dan tugas terberatnya hanya melarikan diri dari sel penjara. Ia mengenang Muichiro Tokito yang sebelumnya bertarung melawan Kokushibo
dan mampu mengubah warna pedangnya menjadi merah terang hanya dengan menggenggamnya sekuat tenaga. Obanai dulu mengira hal itu terjadi karena suhu panas, tetapi sekarang ia mengerti kebenarannya. Untuk memperoleh pedang merah terang, aku hanya perlu menggenggamnya sekuat tenaga. Dengan rahang mengatup dan otot yang menegang, Obanai menggenggam pedangnya erat-erat dan bilahnya mulai berubah warna menjadi merah terang. Itu adalah tanda bahwa ia telah menembus batasnya sendiri. Obanai menyadari bahwa setelah pedangnya berubah menjadi merah terang, ia mulai melihat bintang-bintang di sudut pandangannya. Ia cepat sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, yaitu terlalu fokus pada menggenggam pedang sekuat tenaga hingga nyaris kehabisan oksigen dan pingsan. Lalu teriakan Sanemi membawanya kembali ke realita, memperingatkan bahwa Muzan menyerangnya. Obanai berusaha bangkit meskipun seluruh tubuhnya mati rasa, kecuali tangan yang memegang pedangnya. Ia bersumpah akan bertarung menggantikan Mitsuri, yang tak bisa lagi berada di samping para Hashira. Gyu mencoba menahan serangan Muzan, tetapi ia tidak cukup cepat. Tiba-tiba ia melihat Obanai yang melompat ke udara dan berhasil menghindari serangan Muzan dengan lincah. Muzan segera melayangkan serangan ke udara, namun terkejut saat Obanai kembali menghindar dengan mudah. Lebih mengejutkan lagi, kedua lengan dan cambuk Muzan terpotong dan ia merasa aneh. Luka-lukanya tidak seperti hasil tebasan biasa. Saat itu Muzan menyadari bahwa ada orang lain yang menyerangnya. Ia mencurigai bahwa senjata tersebut bergerigi dan tajam, bukan milik para Hashira yang sedang ia lawan. Muzan mulai menyimpulkan bahwa ada musuh yang tak terlihat di sekitarnya. Ia berkata bahwa meski ilmu dari Tamayo bisa membuat seseorang tidak terlihat, jejak keberadaan tetap bisa dideteksi. Dengan menganalisa debu di udara dan celah suara, Muzan mendeteksi 3 sosok tersembunyi, lalu menebas ke arah mereka. Serangannya memotong segel di kepala ketiganya. Ketiga orang itu adalah Inosuke, Kanao, dan Zenitsu. Ketiganya muncul di hadapan Muzan dalam kondisi masih hidup. Inosuke dengan gaya khasnya menyombongkan diri bahwa ia tidak akan mati, bahkan memiliki banyak segel cadangan. Namun Muzan langsung membungkamnya dengan serangan cambuk, tetapi serangannya terhenti di tengah jalan sebab Obanai memotong kedua lengannya lagi. Muzan kesal karena regenerasinya menjadi semakin lambat akibat serangan dari pedang merah. Sementara Sanemi merasa yakin mereka akhirnya mulai membuat Muzan kewalahan. Kanao dan Zenitsu langsung memasang segel baru dan meluncurkan serangan mereka. Kanao menggunakan pernafasan bunga bentuk keempat, Crimson Hanagoromo. Lalu Zenitsu menggunakan pernafasan petir bentuk pertama, sambaran kilat petir. Muzan yang marah besar menyebut mereka sekumpulan lalat-lalat pengganggu yang hanya memiliki trik-trik murahan. Namun belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Obanai kembali menyerang dengan pernafasan ular bentuk ketiga, lilitan kuat. Gyome memperhatikan bahwa dengan adanya tambahan pasukan ini dan dengan pedang merah dari Obanai, kini ia bisa lebih fokus. Gyome lalu mengadu rantai senjatanya, dan keduanya berubah menjadi senjata merah terang. Ia langsung mengayunkannya ke arah Muzan dan menghancurkan bahu kiri Muzan. Muzan untuk sesaat terhenti. Sanemi berteriak kepada Gyu agar bersiap, lalu mengayunkan pedangnya ke pedang Gyu dan membuat keduanya menjadi merah terang. Saat itulah seekor burung gagak melayang di atas kepala mereka dan mengumumkan 1 jam dan 3 menit lagi hingga fajar terbit. Sanemi menjawab dengan penuh tekad, "Tidak masalah, kita akan mencincang Muzan menjadi potongan-potongan kecil." Sementara itu, Yushiro terus menyuntikkan antidot racun Muzan buatan Tamayo ke tubuh Tanjiro. Para pembasmi iblis di sekitarnya terlihat cemas dan bertanya, apakah aman memberinya begitu banyak suntikan? Namun Yushiro menegaskan bahwa Tanjiro sudah terlalu lama terkena racun dari Muzan dan kondisinya sangat buruk. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan Tanjiro. Para Kakushi mencoba melepaskan katana Tanjiro dari genggamannya, tetapi mereka gagal. Tangan Tanjiro mencengkram erat pedang itu seolah tak mau melepasnya. Yushiro tersentak, menganggap itu sebagai tanda bahwa Tanjiro belum menyerah dan masih memiliki kehendak untuk bertarung. Tiba-tiba seorang pembasmi iblis yang memegang kepala Tanjiro berteriak. Nadinya kembali dan jantungnya berdetak lagi.
Mereka mencoba membangunkan Tanjiro, dan ketika salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Muzan mungkin akan lolos, katana Tanjiro mulai berderit. Genggamannya semakin menguat dan ia tersentak bangkit dari ketidaksadarannya. Di medan pertempuran, seorang Kakushi yang bersembunyi dari kejauhan melihat bahwa para Hashira masih bertahan dan berharap mereka dapat terus menahan Muzan hingga fajar. Gyome menghantamkan senjatanya dan membelah tubuh kiri Muzan. Saat itu Sanemi mengenakan segel di dahinya dan mulai bisa melihat Zenitsu, Inosuke, dan Kanao yang menggunakan teknik penyembunyi. Inosuke berteriak dengan semangat bahwa ia juga ingin pedangnya menjadi pedang merah terang seperti para Hashira. Sementara Sanemi menyerang dengan pernafasan angin bentuk ketujuh, angin kencang tak beraturan. Gyome kini bisa berkonsentrasi penuh. Dengan menggunakan penglihatan transparan, ia melihat bahwa Muzan memiliki beberapa jantung dan otak, dan mereka terus bergerak di dalam tubuhnya, membuatnya sulit untuk dibunuh hanya dengan menebas kepalanya saja. Muncul ide dalam benak Gyome, jika para pendekar lain juga bisa melihat penglihatan transparan, mereka bisa menyerang jantung dan otak Muzan secara bersamaan dan membinasakan Muzan sepenuhnya. Gyome lalu berteriak, "Lihat baik ke dalam tubuh Muzan. Jika kalian bisa, lihatlah ke dalamnya." Obane untuk sesaat bisa melihat dengan jelas organ dalam Muzan dan terkejut akan fenomena itu. Tapi ia tak sempat bereaksi lebih jauh karena Muzan meluncurkan serangan masif ke segala arah, sebuah ledakan kekuatan yang menghancurkan segalanya di sekelilingnya. Kakushi yang bersembunyi terkejut melihat kehancuran itu. Muzan berdiri sendiri di tengah reruntuhan. Ia melihat ke samping dan terkejut melihat Gyome terlempar ke bangunan di dekatnya, dan Gyome kehilangan satu kakinya. Muzan juga melihat Sanemi terlempar ke lantai atas, sementara Obanai, Inosuke, dan Zenitsu tidak sadarkan diri, dan lengan Gyu Tomioka tampak telah terputus. Menyisakan Kanao yang terjatuh, pedangnya patah, segelnya terlepas, dan ia hanya bisa berlutut di hadapan Muzan yang berdiri tepat di depannya. Kanao mencoba menggerakkan tubuhnya. Ia ingin bangkit dan menyerang, tetapi tubuhnya terkunci karena rasa takut dan keputusasaan. Muzan bersiap melancarkan serangan akhir kepada Kanao. Namun tepat saat itu, muncul kilatan api matahari. Tanjiro Kamado menebas lengan Muzan dengan Hinokami Kagura, pancaran dari cahaya kebajikan. Lengan Muzan terpotong dan melepuh, dan tidak langsung pulih seperti biasanya. Muzan mulai khawatir. Tanjiro lalu meminta maaf kepada Kanao karena terlambat. Ia menyerahkan Kanao ke Kakushi terdekat. Tanjiro lalu menatap Muzan, dan si Raja Iblis itu berkata dengan nada mencemooh, "Kau tampak mengerikan, Tanjiro. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang bisa membedakan antara iblis dan manusia di antara kita berdua?" Namun saat ia menatap mata Tanjiro, Muzan terdiam, lalu berkata, "Kau seperti dia. Dia yang dimaksud adalah Yorichi Sugikuni." Kehadiran Tanjiro membuat kulit Muzan merinding. Dengan penuh tekad, Tanjiro Kamado, satu-satunya penerus napas matahari, mengacungkan pedangnya dan menjawab, "Ayo kita selesaikan ini, Muzan." Kembali ke mimpi Tanjiro sebelumnya. Tanjiro merenungkan bagaimana pemahamannya berubah drastis setelah melihat langsung bentuk-bentuk asli dari Hinokami Kagura. Dia menyadari ada gerakan yang sia-sia, perubahan sudut pergelangan tangan yang tidak perlu, perbedaan langkah kaki, dan jeda antara tarikan nafas yang kurang tepat. Tanjiro mengatakan bahwa Yorichi Sugikuni adalah orang yang pendiam dan sederhana. Dan ketika Suyako Kamado memintanya untuk menunjukkan berbagai bentuk gerakan Hinokami Kagura, Yorichi pun menurut. Sumiyoshi Kamado berusaha menghafal semua gerakan itu dengan sangat baik, mencetaknya dalam ingatannya, dan terpesona oleh keindahan gerakan-gerakan tersebut. Setelah Yorichi selesai memperagakan gerakan tarian matahari, Suyako dan anaknya sangat senang dan penuh semangat. Sementara Yorichi menundukkan kepala karena malu.
Sumiyoshi meminta Yorichi untuk kembali suatu saat nanti. Tetapi saat mereka berpisah, Yorichi memberikan anting Hanafudanya kepada Sumiyoshi. Sumiyoshi sadar bahwa itu berarti Yorichi tidak akan pernah bertemu lagi dengannya. Hal ini membuatnya meneteskan air mata. Dan dia berterima kasih kepada Yorichi karena telah menyelamatkan nyawa mereka dan akan meneruskan warisan dari Yorichi. Sumiyoshi berteriak bahwa hidup Yorichi sangat berarti dan dia tidak boleh merasa gagal, lalu mengatakan bahwa dia akan mewariskan pernafasan matahari dan anting-anting itu kepada keturunannya nanti. Mendengar itu, Yorichi berbalik dan tersenyum lebar sambil mengucapkan terima kasih kepada Sumiyoshi. Di masa sekarang, Tanjiro berdiri di depan Muzan Kibutsuji dan mengucapkan terima kasih kepada Yorichi atas tindakannya, termasuk menyelamatkan Tamayo yang karya-karyanya membantu para pembasmi iblis untuk melawan Muzan, serta karena telah menunjukkan teknik pernapasan matahari yang membuat Tanjiro yakin bisa mengalahkan Muzan. Tanjiro merenung bagaimana dia pernah bertanya-tanya tentang apa sebenarnya bentuk ke-13 dan memperhatikan bahwa bentuk pertama dan bentuk ke-12 memiliki nama yang mirip. Dia teringat bahwa ayahnya pernah bilang kalau dia belajar bernafas dengan benar, dia bisa menari selamanya. Kecurigaannya terbukti benar ketika melihat keadaan Muzan saat ini, bahwa melakukan semua 12 bentuk secara berurutan akan membentuk lingkaran yang menghasilkan bentuk ke-13. Tanjiro berencana menyerang Muzan dengan menghubungkan semua bentuk itu dan terus menyerang otak serta jantung Muzan sampai fajar tiba. Tanjiro menyadari jika dia tidak sekuat ayahnya dan Yorichi, dan tubuhnya mungkin tak mungkin bertahan sampai pagi. Selain itu, dia tak tahu bagaimana cara menghentikan Muzan jika ia membelah dirinya, seperti kejadian saat melawan Yorichi. Tanjiro bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Yorichi. Dengan tekad yang kuat, Tanjiro berjanji untuk berusaha sebaik mungkin, mengobarkan hatinya dan menyerang Muzan yang mulai melancarkan serangan cepat. Melihat serangan Tanjiro membuat Muzan teringat kepada Yorichi dan dia berteriak bahwa Tanjiro hanyalah hantu. Dia mengayunkan cakarnya begitu keras hingga tanah di sekitar mereka retak dan pecah, dan dia berhasil mengenai Tanjiro yang terdorong mundur. Sementara itu Tanjiro menyadari bahwa Muzan bisa mengalahkan semua orang karena dia punya 9 cambuk yang tumbuh dari punggungnya selain dari 2 lengannya, dan 8 cambuk yang lebih cepat tumbuh dari pahanya. Dia menyadari karena Muzan bisa berubah bentuk, maka Tanjiro harus berhenti memikirkan Muzan sebagai satu bentuk tetap agar dia tidak terkejut. Tanjiro mencoba menggabungkan semua bentuk Hinokami Kagura untuk melakukan bentuk ke-13, tetapi serangannya terhenti di tengah jalan saat melakukan gerakan roda api dan dia kembali terdorong mundur. Tanpa gentar, Tanjiro berkata bahwa dia akan menghubungkan semua bentuk karena memang itulah cara untuk mengalahkan Muzan, dan dia bertekad untuk berhasil. Muzan menyadari bahwa makhluk hidup bisa mengakses kekuatan tersembunyi dalam diri mereka saat menghadapi kematian. Ia melihat Tanjiro sedang melakukan hal yang sama dalam usahanya untuk menghubungkan 12 bentuk dari teknik pernapasan matahari. Muzan memperhatikan bahwa pedang Tanjiro telah berubah menjadi merah terang, sama seperti pedang para Hashira lainnya. Namun ia tidak khawatir karena menurutnya serangan Tanjiro masih jauh dari kekuatan milik Yorichi Sugikuni. Saat Tanjiro berhasil menghubungkan teknik tarian kepala naga matahari dan roda api, ia sudah menggabungkan 6 dari 12 bentuk. Merasa lelah, Tanjiro mulai terengah-engah dan melambat. Tetapi ia terus memotivasi dirinya untuk fokus 1 detik demi 1 detik sambil menyambungkan teknik pelangi palsu dan pembakar tulang matahari di musim panas. Muzan mulai melihat serangan Tanjiro kehilangan ketepatannya dan menyimpulkan bahwa sebentar lagi pedang merahnya juga akan hilang. Ia menganggap Tanjiro hanyalah pendekar pedang lain yang tak akan pernah bisa menyamai Yorichi, apalagi meniru teknik mengerikan yang dulu pernah melukainya. Muzan lalu melancarkan serangan ke Tanjiro dan berhasil mengenainya, membuat Tanjiro terpental sambil batuk darah.
Ketika Muzan mencoba menyerang lagi, Tanjiro nyaris terkena tapi berhasil menghindar. Dengan cepat, Tanjiro kembali berdiri dan melanjutkan usahanya untuk menyatukan semua bentuk pernapasan matahari. Muzan mulai bingung, bertanya-tanya, kenapa ia kesulitan menghadapi seorang manusia lemah yang saat ini terluka. Muzan lalu menyadari bahwa dirinya juga mulai melambat. Pertarungan 1 lawan 1 seharusnya tidak berlangsung selama ini. Ia mulai curiga bahwa ini adalah efek samping dari obat yang disuntikkan oleh Tamayo ke dalam tubuhnya. Karena telah menyerap sel-sel Tamayo, Muzan mencoba mencari sisa-sisa kesadaran Tamayo di dalam pikirannya. Lalu ia menemukan sisa Tamayo dalam wujud kepala yang terpenggal, lalu memegangnya dan bertanya apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Tamayo, karena ia mengira obat itu hanya mengubah iblis menjadi manusia kembali. Tamayo membenarkan itu, tetapi ia tersenyum licik dan berkata bahwa ia tidak akan memberitahu apakah efek yang lain. Muzan harus mencari tahu sendiri dengan otaknya yang banyak itu, kata Tamayo. Muzan marah dan menghancurkan kepala Tamayo dan mencoba mencari cara yang lain. Muzan membaca ingatan yang tersisa dalam sel-selnya Tamayo. Dalam ingatan itu, ia melihat Tamayo sedang berada di lab bersama Yushiro dan Shinobu Kocho. Muzan mengenali Shinobu sebagai pengguna racun yang pernah melawan Doma. Dalam percakapan itu, Shinobu menyarankan agar mereka mencampurkan 2 racun sekaligus, karena kemungkinan Muzan bisa menahan 1 racun saja. Racun pertama adalah penawar untuk mengubah iblis menjadi manusia, dan racun kedua adalah ramuan penuaan yang dibuat oleh Tamayo yang bisa membuat tubuh korbannya menua 50 tahun setiap menitnya. Muzan pun terkejut menyadari bahwa dirinya kesulitan melawan Tanjiro dan para Hashira karena tubuhnya sibuk melawan proses penuaan. Ia mencoba menghitung berapa lama proses ini berlangsung. Telah hampir 5 jam sejak ia disuntik, dan ramuan penuaan mulai berefek sejak 3 jam yang lalu. Artinya selama pertempuran ini, Muzan telah menua 9.000 tahun. Ia baru sadar sekarang bahwa warna rambutnya tidak kembali seperti semula, dan sekarang berwarna putih. Padahal seharusnya itu bisa menjadi sebuah pertanda. Tiba-tiba seekor burung gagak terdengar berteriak bahwa matahari akan terbit dalam 59 menit lagi. Tanjiro terus melanjutkan serangannya dengan menggunakan teknik kabut panas matahari, cahaya kebajikan, langit biru cerah, roda api, amukan matahari, dan tarian api. Muzan berteriak menyuruh Tanjiro berhenti melompat-lompat, lalu menyerangnya lagi dengan ganas. Tetapi Tanjiro menghindar dengan pelangi palsu, lalu melanjutkan dengan menari transformasi matahari terbenam, pembakar tulang matahari di musim panas, tarian kepala naga halo matahari, dan tombak bunga matahari. Akhirnya Tanjiro berhasil menghubungkan semua 12 bentuk teknik pernapasan matahari. Dengan harapan baru, ia memutuskan untuk terus mengulanginya hingga fajar menyingsing dengan kecepatan dan ketepatan yang semakin tinggi. Yushiro dan beberapa pembasmi iblis bergerak menuju tubuh dari Cacamaru yang rusak parah. Yushiro menyambungkan kembali kepala kucing itu ke tubuhnya, lalu menggendongnya dengan berhati-hati sambil menunggu pemulihannya. Para pembasmi iblis yang bersamanya terkejut dan bertanya, apakah Cacamaru juga seekor iblis? Yushiro menjawab iya, dan mengatakan bahwa ia telah mengubahnya menjadi iblis sesaat sebelum pertempuran ini dimulai. Dengan nada kesal, Yushiro menyuruh mereka berhenti melamun dan segera membantu para korban yang terluka. Keduanya langsung berlari membawa botol-botol serum penawar buatan Tamayo, lalu mendatangi Inosuke, Kanao, dan Zenitsu. Yushiro kemudian berjalan ke arah Gyome. Ia memeriksa luka-luka dari sang Hashira dan mencatat bahwa Gyome telah kehilangan banyak darah, serta salah satu kakinya telah putus. Ia mengikat lukanya untuk menghentikan pendarahan dari Gyome, namun ia mulai cemas. Bahkan jika Gyome sadar kembali, kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk bertarung lagi. Terlalu banyak kehilangan darah dan keseimbangannya pun rusak. Dengan waktu lebih dari 50 menit sebelum matahari terbit, Yushiro menatap ke langit dan memikirkan Tamayo. Lalu ia memohon dalam hati agar Tamayo bisa membantu Tanjiro yang sekarang berjuang sendirian melawan Muzan Kibutsuji. Ia yakin Tanjiro tidak akan bisa bertahan lama tanpa bantuan dari Tamayo.
Sementara itu, Tanjiro terus mencoba menghubungkan berbagai bentuk teknik pernapasan matahari untuk mengalahkan Muzan. Namun ia menyadari bahwa hanya menghubungkan bentuk-bentuk teknik saja tidak cukup. Ia harus bisa menyerang semua jantung dan otak Muzan secara akurat untuk mengaktifkan bentuk ke-13 secara efektif. Namun saat ia mencoba menembus tubuh Muzan dengan indera penglihatannya, Tanjiro hampir pingsan karena kekurangan oksigen. Tanjiro terkejut dan mencoba menenangkan diri. Lalu ia menggunakan penciumannya untuk melacak Muzan. Tetapi ia terpeleset dan hampir terkena serangan maut dari Muzan. Tepat saat itu, Obanai datang menyelamatkan Tanjiro, menarik Tanjiro keluar dari bahaya. Dengan lincah, Obanai menghindari semua serangan Muzan sambil membawa Tanjiro ke tempat aman. Muzan marah dan berteriak dan bertanya mengapa mereka tidak mati. Penglihatan Tanjiro mulai pulih dan ia merasa senang saat mengenali Haori bermotif garis-garis milik Obanai. Namun kegembiraannya berubah menjadi kengerian saat ia melihat wajah Obanai telah terluka parah. Wajahnya penuh sayatan dan bahkan mengenai matanya. Tanjiro bertanya dengan panik, apakah Obanai terluka saat menyelamatkannya? Tetapi Obanai menjelaskan bahwa luka itu berasal dari serangan sebelumnya saat Muzan menjatuhkan semua Hashira. Sambil terus menghindari serangan, Obanai mengatakan kepada Tanjiro untuk tidak khawatir dan fokus saja untuk bertarung. Ia juga meyakinkan bahwa gangguan penglihatan tidak akan terlalu memengaruhinya karena salah satu matanya memang sudah lemah sejak lama dan ia masih bisa mengandalkan Kaburamaru untuk membantunya melihat. Setelah memastikan Tanjiro sudah pulih, Obanai melepaskannya dan langsung bertarung melawan Muzan yang menyerang mereka dengan amarah besar. Tanjiro terkejut melihat Obanai menghadapi Muzan 1 lawan 1. Tetapi sang Hashira mampu menghindar dari semua serangan iblis dengan bantuan dari Kaburamaru. Meskipun bangunan di sekeliling mereka hancur berantakan, Tanjiro segera kembali menggunakan teknik pernapasan matahari untuk membantu mengalihkan perhatian dari Muzan. Muzan menyadari bahwa ular kecil itu menyampaikan informasi kepada Obanai, dan itulah sebabnya Hashira tersebut bisa terus menghindari serangannya. Ia sangat kesal karena seekor binatang bisa membaca pola serangannya. Tanjiro dan Obanai terus menyerangnya bersama-sama dan Muzan semakin frustasi karena gagal membunuh manusia-manusia yang sudah terluka parah. Ia menyadari bahwa semua ini terjadi karena efek ramuan penuaan Tamayo yang masih bekerja di dalam tubuhnya. Saat terus menghindar dari serangan Muzan, Tanjiro melihat bahwa kekuatan sang iblis perlahan mulai melemah. Namun di saat yang sama, dirinya sendiri juga hampir kehabisan tenaga dan berjuang keras untuk tidak kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Tanjiro bertekad untuk membantu Obanai yang telah banyak membantunya. Namun ia tiba-tiba terkejut saat melihat tubuh Muzan mulai berubah. Bekas luka lama muncul kembali di tubuh Muzan. Tanjiro menyadari bahwa itu adalah luka-luka yang dulu diberikan oleh Yorichi Sugikuni. Luka-luka yang tidak pernah bisa disembuhkan oleh Muzan selama ribuan tahun. Ia sadar bahwa tubuh Muzan telah terbakar sampai ke tingkat selnya. Dan luka-luka itu adalah titik-titik lemahnya. Tanjiro pun berkata dalam hati bahwa Yorichi masih menunjukkan jalan kepada mereka, bahkan setelah sekian lama terjadi. Muzan Kibutsuji mengenang kembali pertemuan pertamanya dengan Yorichi Sugikuni. Saat itu ia mengira Yorichi hanyalah manusia lemah karena tidak menunjukkan keinginan untuk bertarung, apalagi kebencian terhadap Muzan. Sama sekali tidak ada niat membunuh dari tubuh Yorichi dan membuat Muzan menganggapnya remeh. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Muzan sama sekali tak menyangka Yorichi bisa memotong kepalanya dan melukainya begitu parah. Sampai tubuhnya bahkan sampai ke tingkat sel masih terasa seperti terbakar oleh sinar matahari hingga sekarang. Ia mengaku itu adalah sesuatu yang benar-benar di luar dugaan siapapun. Muzan menyimpulkan bahwa Yorichi lah monster yang sebenarnya, bukanlah dirinya. Tanjiro Kamado kembali menyemangati dirinya sendiri, menyadari bahwa Muzan semakin kelelahan dan luka-lukanya mulai tampak sebagai titik lemah. Ia melihat bahwa bekas luka di tubuh Muzan terus bergerak dan menyadari bahwa semua itu menandai letak jantung dan otak dari Muzan. Meski tidak bisa lagi masuk ke dunia transparan untuk melihat tubuh Muzan karena ia kekurangan oksigen, Tanjiro masih bisa merasakan posisi organ-organ tersebut dan mulai menargetkannya. Sementara itu Obanai berusaha membantu Tanjiro meskipun penglihatannya terganggu. Tanjiro memutuskan untuk memberinya segel dari buatan Yushiro.
agar penglihatannya bisa dipulihkan. Tepat saat itu seekor gagak mengumumkan bahwa waktu mereka tinggal 40 menit sebelum matahari terbit. Begitu mendengar ini, Muzan langsung berbalik dan lari meninggalkan pertempuran, berusaha mencari tempat aman untuk bersembunyi dari sinar matahari. Tanjiro berteriak memperingatkan Obanai. Muzan bukanlah manusia biasa yang dikendalikan oleh emosi. Ia lebih memilih bertahan hidup daripada untuk membalas dendam. Muzan terus memperlebar jarak, membuat Tanjiro frustasi. Saat lari, Muzan bahkan menginjak-injak tubuh para pembasmi iblis yang telah gugur dan membuat amarah Tanjiro memuncak. Ia segera sampai di tempat para jenazah itu dan mulai melemparkan pedang-pedang mereka ke arah Muzan. Sang iblis dengan panik memotong semua pedang yang dilemparkan oleh Tanjiro. Dia menyadari bahwa serangan menusuk jauh lebih berbahaya baginya dalam kondisi sekarang dibandingkan serangan tebasan. Tiba-tiba, Muzan berhenti mendadak saat Obanai muncul dari atas dan menusuk dada bagian atasnya dari belakang, lalu melompat jauh tepat sebelum cambuk Muzan bisa menyerangnya. Tanjiro lalu menggunakan pernapasan matahari untuk menebas cambuk-cambuk dari Muzan dan melindungi Obanai. Namun karena itu, ia harus melepaskan segel milik Yushiro yang dilempar begitu saja ke udara. Ia berteriak agar Obanai melompat ke kanan untuk mengambilnya. Tetapi Kaburamaru menangkap segelnya di udara dan menyerahkannya kepada Obanai. Obanai memasang segel itu dan langsung bisa melihat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan penglihatannya yang lebih jelas, ia mulai menyerang Muzan dengan lebih efektif, membuat sang iblis terengah-engah. Menyadari bahwa kekuatannya mulai benar-benar melemah, Muzan mulai merasa cemas yang sesungguhnya. Di kejauhan, Nezuko akhirnya mencapai pinggiran kota, tempat pertempuran sedang berlangsung. Salah satu matanya perlahan kembali seperti saat ia masih manusia. Nezuko perlahan berjalan terengah-engah menuju kota tempat pertarungan melawan Muzan. Saat itu ia terkenang kembali pada serangan Muzan terhadap keluarganya. Setelah menyerang seluruh anggota keluarga Kamado dan melihat bahwa semuanya tampaknya telah mati karena serangannya, Muzan berpikir, dengan sedikit darah iblis yang ia sisipkan dalam serangannya, tidak ada satupun dari keluarga Kamado yang berhasil berubah menjadi iblis. Ia menganggap bahwa menciptakan iblis yang bisa bertahan di bawah sinar matahari akan sangat sulit, lalu meninggalkan rumah keluarga Kamado, tanpa ia tahu bahwa Nezuko sebenarnya masih hidup. Ingatannya terus berdatangan. Ia melihat kembali berbagai kenangan selama perjalanannya bersama sang kakak Tanjiro. Ia mengingat Gyu Tomioka yang memandang mereka setelah memutuskan untuk tidak membunuhnya, Sakonji Urokodaki yang hendak mengelus kepalanya, lalu Tamayo dan Yushiro saat mereka bertemu di Asakusa, lalu kenangan tentang Zenitsu yang memberinya bunga dengan wajah penuh cinta, dan Inosuke yang memberinya beberapa buah kenari. Nezuko terjatuh ke tanah, tidak sanggup melanjutkan langkahnya, tetapi ingatan terus datang. Ia mengingat pertemuan para Hashira, di mana Sanemi mencoba memancingnya dengan darah agar terlihat berbahaya, dan Kagaya Ubuyashiki yang menyaksikan peristiwa itu bersama para Hashira lainnya. Ia juga mengingat waktu ia tinggal di kediaman kupu-kupu, dan para penghuninya termasuk Shinobu Kocho yang suatu ketika mengajaknya melihat ikan mas dari dekat. Ia teringat kembali pada petualangan bersama Kyojuro Rengoku, Tengen Uzui, dan para istrinya setelah mengalahkan iblis peringkat 6, dan juga waktu mereka di desa penempa pedang, mengenal para penduduknya, serta senyum dari Genya dan Muichiro Tokito. Nezuko perlahan bangkit kembali, tangannya mulai berubah kembali menjadi tangan manusia. Ia kembali mengingat tangan kakaknya Tanjiro saat berjanji akan menyelamatkannya. Nezuko memegangi kepalanya dan mengerang kuat, lalu ia berubah sepenuhnya menjadi manusia kembali. Dan dengan suara lantang ia berkata, "Aku adalah Nezuko Kamado, keluargaku dibunuh oleh iblis." Sementara itu pertarungan melawan Muzan masih berlangsung sengit. Muzan merasa frustasi karena belum juga berhasil membunuh Tanjiro. Meskipun waktu terus berjalan, ia mulai merasakan bahwa para Hashira perlahan mulai siuman kembali dan mengutuk para pembasmi iblis yang menurutnya seperti untayan tasbih. Mereka saling terhubung dan tak pernah berhenti mencoba membinasakannya. Seekor gagak mengumumkan bahwa waktu tersisa tinggal 35 menit sebelum matahari terbit. Mendengar itu, Muzan mencoba menggunakan teknik lama yang pernah ia pakai saat bertarung melawan Yorichi Sugikuni, yaitu membelah tubuhnya menjadi banyak bagian untuk melarikan diri.
Tanjiro yang mengenali teknik itu segera berteriak ke arah Obanai, memperingatkannya tentang rencana Muzan. Diam-diam Tanjiro sangat khawatir. Jika Muzan berhasil membela diri dan kabur, maka mereka tidak akan bisa menghentikannya. Namun Muzan tiba-tiba menyadari bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal itu. Ia gagal membela diri dan cepat menyadari bahwa ini adalah efek lain dari obat-obatan Tamayo. Belum sempat bereaksi, Muzan batuk darah hebat. Dan di dalam pikirannya terdengar suara Tamayo yang berkata bahwa obat itu sebenarnya memiliki 4 efek. 3 efek pertama telah membuatnya lemah, dan sekarang efek keempat sedang bekerja. Efek keempat adalah penghancuran sel-sel tubuh Muzan secara perlahan. Dengan senyum menyeramkan di benaknya, Tamayo berkata, "Kematian yang selalu kau benci seumur hidupmu, sekarang akhirnya datang menghampirimu." Penampakan Tamayo di dalam pikiran Muzan mengatakan bahwa mereka tidak perlu lebih kuat darinya untuk bisa membunuhnya. Ia berkata bahwa sama seperti Muzan yang rela melakukan apapun demi bertahan hidup, orang-orang yang telah menderita karena dirinya juga akan melakukan apapun untuk membunuhnya. Muzan menyadari bahwa dalam kondisi normal, ia tidak akan terlalu peduli dengan pedang merah para pembasmi iblis, karena semuanya lebih lemah dibandingkan pedang merah milik Yorichi. Biasanya, regenerasi tidak akan membuatnya kelelahan seperti ini. Ia mengutuk obat-obatan yang disuntikan oleh Tamayo ke dalam tubuhnya, karena kini membuatnya mudah lelah, dan serangan para pembasmi iblis terasa jauh lebih mematikan. Menyadari bahwa obat ini berbeda dari racun yang digunakan kepada Doma, Muzan mengerti bahwa ia butuh waktu untuk menganalisis dan menetralisir racun tersebut. Tiba-tiba tubuh Muzan menegang, dan ia berdiri kaku sambil menatap langit. Tanjiro mengira ini adalah tanda bahwa Muzan akhirnya mulai kelelahan dan obat Tamayo mulai bekerja. Tanjiro dan Obanai mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang, tetapi seketika itu juga gelombang kejut besar disertai petir meledak dari tubuh Muzan dan menghantam area di sekelilingnya. Rahang-rahang besar muncul dari tubuh Muzan, menjalar secara diagonal ke punggungnya. Ia menampakkan taringnya dan menatap kehancuran yang ia sebabkan. Tanjiro dan Obanai terdiam dan tak bisa bergerak, sementara Tanjiro mengalami kejang-kejang. Kiriya, Kanata, dan Kuina juga terkena dampaknya karena burung Kasugai mereka mati terkena ledakan oleh serangan Muzan. Tengen Uzui dan Shinjuro Rengoku segera datang menolong mereka. Dengan hidung berdarah, Kiriya buru-buru mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan bertanya apakah Tanjiro dan Obanai juga selamat. Shinjuro merasa heran apakah Muzan bisa merasakan lokasi mereka hingga bisa menyerang begitu tepat. Kuina mengumumkan bahwa fajar tinggal 25 menit lagi. Kiriya meminta para pembasmi iblis untuk tetap bertahan karena kemenangan atas Muzan sudah hampir di tangan mereka. Tanjiro masih belum bisa bangkit dan bertanya-tanya apakah paru-parunya rusak karena serangan tadi. Sementara Muzan berjalan menjauh dalam kesakitan, tetapi ia berhenti saat Inosuke melompat ke hadapannya dan menyerangnya dengan teknik pernapasan binatang buas taring keempat, tebasan beruntun. Inosuke berkata bahwa Muzan sudah terlalu jauh dan ia tidak akan tinggal diam lagi. Muzan yang marah menyerang Inosuke. Muzan mulai kelelahan setelah menggunakan gelombang kejut tadi. Inosuke yang juga sudah ngos-ngosan mengatakan bahwa Gyome kehilangan kakinya untuk melindungi mereka dan Gyu kehilangan lengannya. Ia lanjut berkata bahwa Muzan telah mengambil nyawa rekan-rekan pembasmi iblis yang pernah makan bersama dengannya. Inosuke menuntut Muzan untuk mengembalikan nyawa mereka semua. Dan sambil menangis, Inosuke berkata, "Jika kau tidak bisa melakukan itu, maka kau harus membayarnya dengan jutaan kematian." Muzan meluncurkan serangan ke Inosuke yang berhasil menghindar. Tetapi saat ia mendarat, cambuk dari tangan Muzan menyambar dari bawah tanah dan berhasil menjebaknya. Tanjiro mencoba bangkit untuk menolong, tetapi ia tak mampu dan berkata bahwa ia akan mati lebih dulu. Tiba-tiba Zenitsu muncul dan menebas cambuk Muzan dan menyelamatkan Inosuke. Ia berkata bahwa Tanjiro masih hidup karena ia bisa mendengar detak jantungnya. Zenitsu berteriak agar Tanjiro terus bertarung dan bertahan hidup, agar Nezuko bisa menjadi manusia lagi dan mereka bisa pulang ke rumah mereka yang lama. Muzan membanting Zenitsu ke sebuah bangunan, tetapi Inosuke segera menebas cambuknya lagi untuk mencegah serangan lanjutan.
Muzan makin marah dan menyerang Inosuke juga. Sementara Tanjiro semakin putus asa ingin menolong teman-temannya. Tanjiro menduga bahwa sistem sarafnya terkena pengaruh teknik darah iblis Muzan. Ia mencoba menghentikannya dengan menusukkan pedang Nichirinnya ke bagian tubuh yang tidak vital. Pedangnya mendesis saat masuk ke dalam tubuhnya, dan Tanjiro berdoa agar getarannya berhenti cukup lama supaya ia bisa membantu dalam pertarungan ini. Muzan yang kini tampak kusut melihat ke arah Zenitsu dan Inosuke yang mulai pulih, menyadari bahwa ia sudah tidak bisa mengangkat tangannya lagi. Saat itu, Gyu Tomioka dan Gyome Himejima tiba di medan perang. Mereka siap bertarung kembali demi mengakhiri nyawa Muzan sekali dan untuk selamanya. Semua orang berdoa agar para pejuang yang sedang melawan Muzan Kibutsuji berhasil. Sementara Inosuke dan Zenitsu terus berusaha menahan Muzan. Inosuke menggunakan teknik pernapasan binatang buas taring keempat, tebasan beruntun, untuk memotong beberapa cambuk Muzan. Lalu Zenitsu menyusul dengan pernapasan petir bentuk pertama, kilat dan guntur, kecepatan dewa. Zenitsu menyadari bahwa kekuatannya mulai habis dan ia hanya bisa mengarahkan satu serangan penuh tenaga lagi. Ia melancarkan pernapasan petir bentuk ketujuh, Honoi Kazuchi no Kami. Namun hanya meninggalkan luka dangkal pada Muzan. Melihat bahwa hanya pedang merah terang yang mampu memberikan kerusakan serius pada Muzan, Zenitsu terjatuh ke tanah. Muzan langsung menyerangnya lagi. Namun Inosuke menyelamatkannya dengan pernapasan binatang buas taring kelima, tebasan gila. Lalu langsung menyerang dengan taring ketiga, menerkam secara beruntun. Muzan yang marah mengeluarkan gelombang kejut lemah dari mulut di dadanya, membuat Inosuke terpental. Namun sebelum Muzan bisa menyerang lagi, Tanjiro muncul dan menggunakan teknik pernapasan matahari, tulang terbakar, matahari musim panas. Lalu secara cepat melanjutkan dengan matahari mengamuk, roda api, cahaya kebajikan, dan tarian kepala naga lingkaran matahari. Tanjiro menyadari bahwa Muzan butuh waktu untuk mengisi daya sebelum bisa mengeluarkan gelombang kejutnya lagi. Ia mencoba menggunakan teknik kabut, namun Tanjiro batuk darah sebelum bisa menyerangnya lagi. Saat Muzan hendak membalas, Inosuke kembali menyelamatkannya dengan taring keenam, gigitan duri, memberi Tanjiro waktu untuk menyerang dengan tarian matahari, langit biru cerah, dan pelangi palsu. Zenitsu mengingat kembali mentornya, yaitu Jigoro Kuwajima, dan memohon kepadanya untuk memberinya dorongan semangat. Zenitsu kembali menyerang dengan pernapasan petir bentuk pertama, kilat dan guntur. Namun ia merasa frustasi karena serangannya terlalu lambat. Sementara itu, Inosuke dan Tanjiro terus menyerang Muzan bersama-sama dengan tarian matahari dan pernapasan binatang taring kelima, tebasan gila. Namun Inosuke terpental, tetapi Tanjiro tetap melanjutkan serangannya dengan transformasi matahari terbenam dan tarian kepala naga lingkaran matahari. Dibantu oleh Zenitsu yang rela menerima serangan yang seharusnya mengenai Tanjiro agar temannya itu bisa terus menyerang Muzan. Tanjiro berhasil menggunakan teknik beruntun seperti tarian kepala naga lingkaran matahari dan matahari mengamuk, lalu menancapkan Muzan ke dinding dengan teknik tusukan bunga matahari. Namun ia tidak bisa melanjutkan serangan karena mulut di dada Muzan mencoba mencengkram pedangnya. Tiba-tiba Mitsuri datang dan dengan marah mencabut lengan kiri Muzan. Sanemi pun muncul dan segera memotong lengan kanan Muzan dengan pernapasan angin bentuk ke-8, tebasan angin utama. Namun Muzan tidak menyerah. Ia membuka mulutnya lebar dan mencoba memakan Tanjiro. Tapi Obanai dengan cepat melindungi Tanjiro dan menerima serangan itu sendiri. Saat itu fajar mulai menyingsing. Matahari mulai terbit dan Muzan Kibutsuji merasa sangat ketakutan melihatnya. Ia melepaskan gelombang kejut lagi yang menerbangkan Obanai dan Sanemi. Namun Tanjiro tetap bertahan walaupun kehilangan lengan kirinya. Bertekad untuk terus menahan Muzan, Tanjiro mencoba menggenggam pedangnya lebih kuat agar bisa berubah merah menyala. Tetapi ia gagal. Tiba-tiba Gyu muncul dari belakang dan ikut memegang pedang itu untuk membantu menahan Muzan. Dengan kekuatan gabungan keduanya, pedang itu berubah menjadi merah terang dan Muzan langsung batuk darah. Saat matahari terus naik, Muzan buru-buru mencari cara menghindari kehancuran. Ia mencoba melindungi dirinya
dengan dinding daging agar sinar matahari tidak menyentuh kulitnya. Lalu ia berubah menjadi bayi raksasa. Ketika daging itu mulai menelan Tanjiro, Tanjiro membenturkan kepalanya ke Giyu agar terbebas dari daging tersebut. Dan akhirnya Tanjiro tertelan bersama pedangnya, sementara Giyu berteriak memanggilnya. Muzan mencoba merangkak ke tempat yang lebih teduh, dan Kiriya memerintahkan anggota pembasmi iblis yang tersisa untuk melakukan segala cara menghambat Muzan. Beberapa pembasmi iblis berpangkat rendah menjatuhkan lemari ke kepala Muzan untuk memperlambatnya, tetapi ia tetap merangkak maju. Dua Kakushi menabraknya dengan mobil sambil berteriak agar Muzan mati, tetapi Kiriya menyuruh mereka untuk mundur. Muzan menghancurkan mobil-mobil itu dan terus merangkak. Muzan terhalang oleh gerbong tram yang dipegang oleh Kakushi lainnya. Saat mencoba menghancurkan mereka dengan tinjunya, Kiriya memerintahkan mereka mundur dan menyelamatkan diri. Sanemi muncul dan memotong tangan kanan Muzan dengan pernapasan angin bentuk ke-9, topan Idaten. Namun lukanya terlalu dangkal untuk melukai lebih dalam. Muzan terus berusaha memanjat gerbong tram agar bisa melarikan diri dari matahari. Gyome melebarkan rantai ke leher Muzan, dan dengan bantuan para Kakushi yang menariknya, pilar batu itu berhasil menjatuhkan Muzan ke tanah. Kiriya berteriak agar Muzan terbakar dan hancur, sementara Kuina berdoa untuk kemenangan mereka. Muzan masih terus berjuang dan mulai menggali ke bawah tanah untuk menghindari sinar matahari. Giyu dan Sanemi bekerja sama menyerang Muzan dengan pernapasan air bentuk ke-10 arus konstan dan pernapasan angin bentuk ke-5 angin pegunungan dingin. Obanai juga ikut menyerang dengan pernapasan ular bentuk ke-4 ular berkepala 2. Namun serangan mereka hanya menyebabkan luka kecil. Saat semua sudah sangat kelelahan dan Muzan mulai merangkak lebih jauh ke dalam tanah, sementara yang lain tak sanggup menghalanginya lagi, tiba-tiba Tanjiro menggenggam pedangnya lebih erat dan menyerang Muzan dari dalam tubuhnya. Muzan menjerit kesakitan, tubuhnya terangkat ke atas ke sinar matahari dan akhirnya mulai hancur sambil menangis. Matahari terbit di hari yang baru, menghancurkan Muzan Kibutsuji, dan semua orang menghela napas lega sambil menangis karena perjuangan mereka akhirnya berakhir. Kiriya lalu memerintahkan agar para pembasmi iblis yang terluka segera dirawat. Sementara Gyome menolak bantuan dari para pemburu iblis junior atau Kakushi dan meminta agar luka-luka para pejuang muda dirawat terlebih dahulu karena ia tahu takdirnya sudah tak bisa terelakkan. Ia mulai melihat anak-anak yang dulu dirawatnya di kuil muncul di hadapannya. Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka ingin meminta maaf atas hari di mana mereka diserang oleh iblis. Anak-anak itu mengatakan bahwa mereka tahu telah menyakiti Gyome, tetapi sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk lari, melainkan ingin melindungi Gyome yang buta. Seorang anak berkata bahwa ia berusaha keluar untuk mengambil alat pertanian sebagai senjata, sementara yang lain mengatakan ia hendak memanggil bantuan. Gyome mendengar penjelasan mereka dan menerimanya. Mereka juga mengatakan bahwa mereka punya alasan untuk mengusir Kaigaku pada malam itu, yang akan mereka ceritakan jika mereka bisa bertahan sampai pagi. Gyome dengan sedih berharap andai saja hari esok itu akan tiba. Ia lalu meminta maaf karena tak bisa melindungi anak-anak itu, dan anak-anak itu berkata Gyome tidak perlu meminta maaf karena mereka mencintainya dan selama ini telah menunggu Gyome. Gyome berterima kasih dan berkata bahwa kini mereka bisa bersama-sama melangkah ke tempat yang lebih baik. Lalu Gyome meninggal dengan senyum di wajahnya, meninggalkan para Kakushi yang menangisinya. Sementara Mitsuri sadar dan mendapati dirinya berada di dalam pelukan Obanai. Ia bertanya, apakah mereka menang? Obanai menjawab iya, dan Mitsuri merasa lega. Tetapi ia berkata bahwa ia sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi dan akan segera meninggal juga. Obanai mengatakan bahwa ia juga akan segera meninggal dan Mitsuri tidak akan sendirian. Mitsuri sedih dan memohon agar Obanai tidak mati. Mitsuri lalu meminta maaf karena merasa tidak banyak membantu selama pertarungan ini. Obanai membantahnya dan mengingatkan Mitsuri saat pertama kali mereka bertemu. Ketika itu Mitsuri tersesat di rumah besar dan Obanai membantunya. Namun Obanai mengatakan,
Meski Mitsuri telah melalui banyak kesulitan untuk menjadi seorang Hashira, saat mereka bertemu, ia tetap seperti manusia biasa yang bisa menikmati hal-hal di sekitarnya. Hal itu membuat Obanai merasa seperti anak laki-laki biasa juga, dan ia menghargai waktu saat mereka bersama. Obanai yakin Hashira lain pun merasakan hal yang sama. Obanai berkata bahwa keceriaan Mitsuri telah menyelamatkan banyak orang di sekitarnya. Mitsuri menangis dan berkata bahwa ia bahagia dan sangat menyukai Obanai. Mitsuri juga berkata makanannya terasa paling enak saat makan bersama Obanai, karena Obanai selalu memandangnya dengan penuh kasih sayang. Mitsuri bertanya apakah ia bisa menjadi pengantin Obanai jika mereka terlahir kembali. Obanai menjawab, tentu saja bisa, asalkan Mitsuri mau menerimanya, dan ia akan membuat Mitsuri bahagia serta melindunginya. Sementara itu, Sanemi melihat Genya dan saudara-saudaranya sedang bermain bahagia di surga. Tetapi ia mencari ibunya yang tak terlihat di sana. Ia menoleh ke kanan dan merasakan ibunya berdiri di situ. Ia menarik tangan ibunya keluar dari kegelapan dan memintanya bergabung dengan anak-anaknya. Namun ibunya menolak dan mengatakan ia tak pantas ke surga karena pernah menyerang anak-anaknya. Sanemi tersenyum tenang dan mengatakan bahwa ia akan ikut bersama ibunya karena Genya akan sedih melihatnya pergi terlalu cepat. Sanemi mencoba mengikuti ibunya, tetapi tangan ibunya ditarik oleh ayahnya yang berkata bahwa dialah yang akan menemani ibu Sanemi yang bernama Shizu. Sanemi berteriak agar ayahnya melepaskan ibunya, tetapi ayahnya bilang Sanemi belum siap mati dan ia masih kuat. Lalu Sanemi sadar kembali dan para Kakushi sangat senang melihatnya sadar. Sementara itu Inosuke juga sadar dan menggigit Kakushi yang membantunya sambil batuk darah. Sementara Zenitsu menyuruh Kakushi yang merawatnya untuk menyampaikan kepada Nezuko bahwa ia mencintainya dan sudah berani bertarung sampai akhir. Zenitsu memanggil Nezuko sebagai istrinya, meski yang lain bilang mereka belum menikah. Lalu Gyu Tomioka bangkit dan mencari Tanjiro. Gyu melihat Tanjiro berlutut dan masih memegang pedangnya. Tanjiro terlihat banyak kehilangan darah karena kehilangan lengannya. Para Kakushi menangis dan memberitahu Gyu bahwa Tanjiro sudah tidak bernapas dan tidak ada denyut nadi di dalamnya. Gyu sangat sedih, meneteskan air mata dan berlutut di depan Tanjiro. Ia menggenggam tangan yang tersisa dan meminta maaf karena gagal melindunginya, mengatakan bahwa selama ini justru Tanjiro yang selalu melindungi dirinya. Ia juga meminta maaf kepada Nezuko, tanpa tahu bahwa Nezuko sudah tiba, dan menangis sambil berlari menuju Tanjiro dari belakang. Saat ini flashback dimunculkan. Dalam bayangan kematian, Muzan Kibutsuji mengenang masa lalunya, bagaimana ia nyaris mati bahkan sebelum lahir. Namun takdir berkata lain, ia hidup dan terus hidup hingga kini. Tetapi di ambang kehancuran, ia akhirnya mengakui manusia memang fana, namun perasaan merekalah yang abadi. Bukan kekuatan, tetapi kenangan dan cinta yang akhirnya mengalahkannya. Di saat terakhirnya, Muzan menyalurkan darahnya kepada Tanjiro Kamado, berharap Tanjiro akan menjadi iblis terkuat dan menjadi pewaris kehendaknya yang mampu menaklukkan matahari. Tanjiro yang sekarat pun berubah dan bangkit sebagai iblis. Para pembasmi iblis terkejut. Gyu yang berlutut di samping tubuh Tanjiro menyaksikan dengan ngeri saat Tanjiro kembali hidup, namun bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai iblis. Tanjiro menyerang mereka. Dia liar dan tak terkendali, bahkan lengannya tumbuh kembali. Gyu, Zenitsu, dan Inosuke harus bertarung melawan sahabat mereka sendiri yang kini menjadi ancaman yang mematikan. Namun satu orang tidak gentar. Dia adalah Nezuko. Ia berlari dan memeluk kakaknya, meski dia harus dilukai. Namun Nezuko tidak peduli. Dia hanya ingin Tanjiro kembali. Seruan tulusnya didukung oleh Zenitsu dan Inosuke. Bahkan saat Tanjiro semakin buas, mereka bertiga tidak menyerah. Di tengah kekacauan itu, Kanao Suyuri muncul, membawa satu kapsul obat terakhir. Ia melesat dengan pernapasan bunga dan berhasil menyuntikkan penawar ke tubuh Tanjiro, meski ia harus terluka parah. Di dalam kesadaran yang gelap, Tanjiro berjuang. Suara Muzan membisikkan kebohongan,
dan mencoba menahan Tanjiro agar tetap menjadi seorang iblis. Tetapi ingatan akan Nezuko, keluarganya, dan teman-temannya mendorong Tanjiro untuk maju. Tangan-tangan yang mencintainya menariknya kembali ke cahaya, hingga akhirnya Tanjiro membuka mata sebagai manusia kembali. Semua bersorak, menangis, dan bersyukur. Nezuko memeluk kakaknya. Lalu Zenitsu langsung menyebut dirinya sebagai suami Nezuko dan berteriak kocak. Sedangkan Inosuke memeluk kepala Tanjiro sambil terseduh. Bahkan Yushiro dari kejauhan meneteskan air mata dan mengenang Tamayo. Hari itu segalanya benar-benar berakhir. 3 bulan kemudian, dunia bebas dari iblis. Tanjiro pulih di rumah kupu-kupu bersama Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke. Meski tangannya lumpuh dan satu matanya buta, Tanjiro masih bersyukur. Nezuko justru kesal tiap kali Tanjiro meminta maaf kepadanya. Bagi Nezuko, yang penting kakaknya telah kembali. Setelah Tanjiro kembali menjadi manusia, ia menceritakan kepada Nezuko bahwa saat dirinya menggigitnya, Giyu Tomioka sempat berpikir semuanya telah berakhir. Namun Nezuko hanya tertawa. Ia pun merasakan hal yang sama saat itu. Tanjiro mengingat perkataan dari Yushiro. Yushiro mengatakan bahwa mereka sangat beruntung membawa obat buatan dari Shinobu Kocho. Karena Nezuko sebelumnya pernah menjadi iblis. Tubuhnya sudah kebal terhadap sel dari Muzan. Jika bukan Nezuko yang digigit oleh Tanjiro, atau jika tidak ada obat itu, maka Tanjiro mungkin tak akan kembali menjadi manusia. Bahkan Yushiro mengaku kagum, karena meski menjadi iblis yang lebih kuat daripada Muzan dan bisa berjalan di bawah matahari, Tanjiro tetap tidak kehilangan jati dirinya. Yushiro memuji Tanjiro yang telah bertarung gagah berani. Namun Tanjiro hanya tersipu dan mengaku banyak dibantu. Yushiro dengan gaya khasnya menyindir agar Tanjiro tidak besar kepala. Ia lalu pergi sambil membawa Caca Maru. Sebelum pergi, Tanjiro memintanya untuk tetap hidup demi menjaga ingatan akan Tamayo. Sejak saat itu, Tanjiro belum mendengar kabar dari Yushiro dan mulai merasa cemas. Tanjiro lalu bertanya kepada Nezuko di mana Giyu sekarang. Nezuko menjawab bahwa Giyu baik-baik saja dan sedang bersama Kiriya Ubuyashiki. Di tempat lain, Kiriya Ubuyashiki memimpin pertemuan terakhir Korps Pembasmi Iblis dan hanya dihadiri oleh 2 Hashira yang tersisa, yaitu Giyu Tomioka dan Sanemi Shinasugawa. Kiriya mengumumkan bahwa Korps Pembasmi Iblis resmi dibubarkan. Keluarga Ubuyashiki membungkuk hormat, menyampaikan terima kasih atas pengabdian panjang para pembasmi iblis selama berabad-abad. Namun Giyu dan Sanemi membalas bahwa mereka lah yang seharusnya berterima kasih. Giyu memuji Kiriya, meyakini bahwa ayah dan para leluhurnya pasti bangga kepada Kiriya. Kiriya meneteskan air mata haru. Senyum dari Sanemi dan Giyu menjadi penanda bahwa pertempuran panjang telah usai. Kembali ke rumah kupu-kupu, Tengen Uzui datang bersama ketiga istrinya. Suma langsung memeluk Nezuko dan memujinya berlebihan, hingga ia ditampar oleh Makio karena terlalu berisik. Tengen memberikan alamat rumah mereka dan meminta Tanjiro berkunjung nanti. Senjuro dan ayahnya, Shinjuro Rengoku, juga datang. Shinjuro berterima kasih kepada Tanjiro karena telah memakai pelindung pedang milik Kyojuro dalam pertempuran. Tanjiro berkata bahwa kata-kata Kyojuro selalu menginspirasinya. Lalu Zenitsu mendadak bangun dan terkejut melihat para pandai besi menunggu di luar kamar. Kekacauan makin menjadi saat Kakushi masuk, membuat ruangan menjadi sesak. Zenitsu memeluk Tanjiro karena panik, tetapi Tanjiro hanya tersenyum melihat semua wajah akrab itu. Sementara itu, Inosuke kembali mencuri makanan di dapur dan tertangkap basah oleh Aoi. Meski menegurnya, Aoi tetap memberinya makanan dan Inosuke menikmatinya sambil tersenyum. Selanjutnya Tanjiro menemui Kanao yang sedang berdiri di bawah pohon sakura bernama Kemenangan. Pohon itu ditanam oleh pengguna pertama teknik pernapasan bunga. Kanao mengabarkan bahwa Muzan telah dikalahkan. Meski penglihatannya tak sempurna, lukanya mulai membaik. Ia juga memelihara Kabura Maru, ular mirip Obana yang diberikan oleh Sanemi.
Sanemi sendiri bertemu dengan Nezuko dan meminta maaf karena sempat pingsan saat Muzan dikalahkan. Nezuko tertawa dan berkata ia sendiri pernah tidur 2 tahun penuh, jadi itu bukanlah masalah. Saat Nezuko berkata ia suka tidur, membuat Sanemi teringat kepada adiknya yaitu Genya. Sanemi tersenyum dan mengelus kepala Nezuko. Disaksikan oleh Zenitsu yang cemburu dari balik lorong. Selanjutnya Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke berziarah ke makam para pejuang yang telah gugur. Lalu kembali ke rumah keluarga Kamado untuk memulai hidup baru. Dalam perjalanan, Inosuke iseng bertanya apakah abu di punggung Zenitsu itu bisa dimakan. Yang ternyata adalah abu dari kakeknya. Zenitsu jijik mendengarnya. Mereka bertemu Saburo dari desa lama Tanjiro yang menyambut mereka dengan tangis haru. Setibanya di rumah, mereka berdoa di depan bunga yang mekar untuk keluarga Kamado. Waktu berlalu, dunia berubah menjadi kota modern. Kanata Kamado membangunkan adiknya Sumihiko Kamado yang enggan bangun sekolah. Mereka adalah cicit dari Tanjiro. Sementara itu, cicit Zenitsu bernama Yoshiteru Agatsuma. Dia menangis membaca buku legenda Zenitsu. Adiknya Toko yang mirip dengan Nezuko menyuruhnya berhenti membaca dongeng. Saat berangkat sekolah, Yoshiteru berbicara soal reinkarnasi, meyakini bahwa pembasmi iblis telah dilahirkan kembali. Mereka melihat berita tentang Tenma Uzui, atlet senam keturunan dari Tengen Uzui, serta Aoba Hashibira, ahli botani keturunan dari Inosuke. Lalu mereka melewati ibu dengan bayi kembar mirip dengan Muichiro dan Yuichiro, serta 2 gadis akademi yang mirip dengan Kanae dan Shinobu Kocho. Toko menggoda Kanata yang lewat, membuat Yoshiteru kesal dan menggerutu dalam hati. Bahkan Yoshiteru juga belajar cara mengutuk orang, tetapi dia cepat-cepat minta maaf setelah dimarahi oleh Toko. Selanjutnya mereka melihat guru TK mirip dengan Gyome. Lalu mereka pergi ke restoran bertema ular yang pemiliknya mirip dengan Mitsuri dan Obanai. Tetapi Kanata menolak masuk ke restoran itu karena sebelumnya Yoshiteru pernah melirik pelayannya hingga dilempar pisau oleh suaminya. Sumihiko akhirnya bangun. Dia panik karena telat sekolah. Ia melompat dari jendela, melewati 2 kakek mirip dengan Urokodaki dan Kuwajima. Lalu dia melewati bengkel bernama Haganezuka Maintenance. Lalu bertemu 3 gadis mirip dengan Sumi, Kyo, dan Nao. Mereka bertiga menyapa Sumihiko sebagai si tukang lari. Selanjutnya Sumihiko dikejar oleh polisi, reinkarnasi dari Sanemi dan Genya. Sumihiko sering dilaporkan berlari liar di jalanan. Dalam pelariannya, ia melewati 3 anak yang mirip dengan Sabito, Makomo, dan Gichi Tomioka. Mereka berbagi uang saku untuk membeli mainan topeng Sakonji. Di sekolah, Yoshiteru membahas lukisan karya dari Yushiro, yang kini telah dikenal sebagai Yushiro Yamamoto. Lukisan favorit Yoshiteru adalah nomor 812 Tamayo. Dan ia meninggalkan temannya yang bingung sendiri. Sementara itu, Tojuro Rengoku bergabung dengan Sumihiko saat berlari ke sekolah. Mereka melompati gerbang tepat sebelum ditutup oleh guru yang mirip dengan Murata, diiringi polisi yang hanya bisa menyaksikan mereka. Di taman, Aoba Hashibira duduk merenung. Dia ingin hidup di pegunungan. Sementara itu di rumah Kamado, Ibu Sumihiko menerima telepon dari sekolah tentang ulah dari anaknya. Di dinding tergantung pedang Nichirin milik Tanjiro dengan gagang milik Kyojuro, lalu foto-foto para pembasmi iblis yang masih hidup, dan anting Hanafuda milik Yorichi Sugikuni. Dunia telah damai dan para pejuang memang telah pergi, namun semangat mereka hidup dalam generasi baru yang penuh tawa, kekonyolan, dan harapan.